Jebret Team, selamat datang di CAF Komentator Challenge season yang kedua. Menang kalah pilih main bersih. Lo 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 lo. Senang banget karena kita sudah melalui dari pendaftaran tanggal 3 sampai 9 hanya 6 hari dan terdaftar 100 lebih peserta yang mengikuti CAF Komentator Challenge season yang kedua, di mana sudah dikurasi oleh Abrar dan Gary menjadi 62, dan setelah 62 dikurasi oleh saya dan juga rekan saya, nanti juga saya perkenalkan Mas Haryo menjadi 16, dan dari 16 kemarin kita juga sudah lihat melalui tayangan yang ada di episode sebelumnya secara online, kita kurasi lagi menjadi 8 besar, dan hari ini adalah babak 8 besar CAF Komentator Challenge season yang kedua. Jadi kemarin sebagaimana regulasinya, jika di babak 16 besar ada yang memenangkan untuk masuk ke 8 besar tetapi tidak bisa hadir di Jakarta di studio Jebret Media, maka dinyatakan WO dan tidak langsung dinyatakan WO untuk pertandingan 8 besarnya, tetapi digantikan oleh lawan mereka yang sebenarnya sudah mereka taklukkan. Dan dari data yang saya terima, ini ada 2 peserta yang menyatakan tidak bisa hadir hari ini, sehingga menjadi sebuah kesempatan besar seperti Denmark di tahun 92 dan seperti negara-negara lain mungkin yang juga tadinya udah nggak lolos tapi akhirnya malah lolos, dan siapa tahu membuat kejutan karena ada 2 peserta yang sebenarnya sudah tidak lolos di babak 16 besar tetapi kemudian mereka hadir di Jakarta untuk bisa mengikuti 8 besar karena lawan yang tidak bisa hadir. Dan Valentino Jebret Simanjuntak, pemegang 2 PGA dan 1 piala terbaru serta 1 kali menyelenggarakan piala sendiri untuk memberikan regenerasi kepada kalian semua, ditambah sudah 2 season bersama dengan CAF, memberikan kesempatan juga kepada kalian untuk menjadi komentator beneran, bukan komentator komen yang ada di IG, yang ada di Twitter, yang ada di TikTok, tetapi komentator profesional dan juga pandit, dan tentunya bersama dengan pemretnya Jebret Media dan juga senior analis pandit dan juga sosialita, ada Sabto Haryo di sini. Apa kabar? Baik, Len. Kenapa? Karena kita lihat di postingan terakhirnya dia dengan para artis-artis papan atas generasinya. Generasinya. Ya, itu di lantai, beneran lantai 90. Lantai ada? 90. Emang nyampe lantai 90? Iya, lantai tertinggi di Jakarta. Bukan paling tinggi sih yang Sky itu? Enggak, lebih tinggi itu. Ya makanya lantai 90 ya? Iya, 90. Ih, takut gue mah lantai 90 ya. Tapi di sini kalian lihat di meja kami ada 1 lagi yang akan mengisi menjadi pundit, dan ini menjadi momen spesial Mas Aryo. Karena di meja ini juga dia pernah beberapa kali membuat gebrakan-gebrakan dalam arti sesungguhnya. Dalam arti sesungguhnya dan sudah dinanti-nantikan oleh para Jebret Team, dan momen spesial itu akhirnya hadir juga. Siapa tahu inilah menjadi momen beliau akan kembali memberikan kontribusi dan juga tentunya keahliannya bersama dengan Jebret Media. Siapakah dia? Kalian sudah ramai di kolom IG kan, dan dari siluetnya sudah ketahuan dia kira-kira siapa. Tapi saya tidak akan langsung berikan informasinya. Mungkin kalian tulis dulu di kolom komen siapa pandit 1 lagi yang saya maksud ini, sambil kita lihat bagaimana teman-teman sudah menyiapkan kehadiran juri spesial yang sudah kalian tunggu-tunggu melalui video tayangan berikut ini. Selamat menyaksikan. Karena saya sebagai penonton DPI dari awal, ada beberapa pandit yang saya merasa kehilangan. Kalau boleh, apakah bisa Bung Binder dipanggil kembali? Siapa? Virgil van Dijk blunder sekali misalnya. Ya ada pernah kan, sekali kan dia kan, Virgil van Dijk. Tapi kan kalau ini Rojo ini kan memang bau. Enggak, karena gue potong, karena tadi Bang Fuad bilang, ya wajar lah main bagus. Arsenalnya gak full tim. Jangan marah dulu. Gue waktunya marah. Tuh dengerin gue dulu, lu jangan ngomong dulu. Dengerin gue dulu. Leno di Jerman. Ada Martinez. Emiliano Martinez kalau tidak salah di Argentina. Cadangan juga. Kan soal cadangan, Pak. Nggak bisa lah. Kok nggak bisa? Gua nggak ngomong soal tempat, gua ngomong mereka berdua hadir. Ada 1 pemain MU. Apa itu? Kok apa itu? Siapa itu? Lu musim pertama nggak bagus, terus dia sekarang nggak berkembang dong. Lo, kapan gua bilang nggak berkembang? Coba diputar ulang. Kapan lu jangan fitnah gua? Enggak, lu jangan fitnah gua gak terima. Enggak, lu lurusin dulu. Lu lurusin dulu. Bukan, gua jadi kurang ini, bukan. Penjaga gawang yang tidak biasa bermain, gua lupa namanya siapa karena tadi emosi. Terus ini apa? Udah enggak kan sekarang? Ya, sekarang udah tenang. Enggak, karena gua kesel juga, gua enggak ngomong, gua dibilang ngomong. Panji udah 2 kali fitnah gua. Lu jangan
jangan deh. Enggak lah. Jadi dia kecapean, dia tidak bisa menahan pressure dari para pemain. Tunggu. Oke, tunggu. Jadi dia kelelahan menghadapi pressure pemain-pemain Dortmund. Akhirnya apa? Messi yang belum fully fit harus dimasukin di babak kedua. Udah, selesai. Sekarang giliran lo. Fair dong. Oke, tos. Kita cooling down, tos. Kita cooling down dulu, cooling. Lu nggak boleh, lu nggak boleh orang tua kaget begitu. Aku orang tua. Umurnya lebih muda daripada gua. Lu tadi ngomong otot gua, lu lihat otak dia loh. Ingat nggak? Itu back kiri. Gua gak ingat karena itu masa lalu. Gua gak ingat masa lalu gua juga. Jadi pelatihnya salah. Gak usah. Gua gak ingat masa lalu. Jebret Team, as your request, please give warm welcome the one and only Binder C. Lo, welcome back bro. Welcome back. Ini kita sengaja juga setnya masih dipakai yang ini belum yang sofa supaya ada rasa-rasa memori sindromnya diskusi. Siap-siap kaget kayaknya nih. Siap-siap. Tapi gak rusak ini ya, masih bagus ya. Inilah dia. Kita harus bikin yang awet, bro. By the way, how are you? Fine. Thank you for inviting again. Yes. Ya Dan kan, makasih juga lo bisa datang hari ini. Oh iya, kalau bisa pasti gue datang kan. Banyak yang bingung ya kenapa gue selama ini gak hadir. Tapi kan kalian tahu kan, jadi gak ada masalah sama sekali di sini. Cuman memang karena DPI kan recordingnya sore ya, kalau nggak salah kan. Sejak nggak live semua. nggak live semua sejak recording sore memang gue udah mengatakan gue gak bisa datang. Kalau awalnya kan kita live malam. Selalu malam. Terus agak maju dikit jam 7 kalau nggak salah. Yes. Nah itu masih bisa karena sore. Yes. Tapi gue tadi lihat cuplikan-cuplikan tadi, Kangen ya gue juga ketawa sendiri juga sih. Dan gue kangen banget. Kangen juga ya. Karena itu memori yang indah menurut gue. Yes. Dan set yang baru belum cobain. Set yang baru belum? Belum cobain. Ya nanti kalau ada waktu pasti gue datang. Yeay. Jadi gimana nih? Kita kan lagi ada di ajang mencari komentator juga pandit. Ya. Binder ya. Kalau lo melihat bagaimana dunia komentator dan pandit sekarang ini di Indonesia? Kalau menurut gue harus ada regenerasi. Oke. Dan gue ngelihat turnamen yang sebelumnya ini kan yang baru berakhir Euro, ada beberapa komentator baru ya, yang baru muncul, yang baru gue ngelihat di TV. Sebelumnya kan gue ngelihat di sini, dan menurut gue itu kontribusi yang bagus dari Jebret Media kan. Memberikan chance kepada orang lain untuk menunjukkan talentnya dan dibantu dulu di sini agar dia bisa develop, kemudian dia tampil di TV. Ya artinya TV juga sekarang mulai mencari talent. Ya kan mereka juga butuhkan talent-talent baru yang punya kualitas, cara bicaranya bagus, ya kan? Cara bicaranya itu sesuai dengan fakta, ya itu bagus juga. Semua komentator itu punya style yang berbeda. Jadi selera penonton itu beda-beda. Sepakat. Ya, jadi kita perlu ada beragam komentator, itu sangat baik juga, dan semua komentator yang kita lihat sekarang yang memang maju ya sesuai dengan style mereka sendiri. Jadi original semua. Yes. Dan kalau bicara memori, Mas Aryo dan juga Jebret Team, boleh nggak tulis di kolom komen kalian apa memori yang paling kalian ingat ketika Bung Binder dulu mengisi acara di berbagai macam playlist kita di Jebret Media. Apa yang kalian ingat, apa yang kalian kenang? Kalau lu apa yang diingat Mas Aryo dari, atau paling nggak sosok, kan tadi Binder mengatakan komentator tuh punya berbagai macam gaya. Kalau lu menilai Binder ini komentator yang seperti apa yang lo tangkap di dalam pikiran lo? Yang persisten dengan argumennya. Ya. Dia punya argumen yang kuat dan dia stick dengan argumennya, dan itu kan yang penting ya di dunia commentary itu, gimana kita bisa berdebat dan mempertahankan argumen kita, dan Binder selalu menjadi orang yang cukup kuat dalam memberikan argumen, dan argumennya jelas, bukan masuk akal ya, maksudnya betul-betul sesuai dengan apa yang ditanya. Dan banyak sekali ternyata yang menginginkan apa yang kira-kira akan terjadi ketika Mbappe, ada Bellingham, ada Vini Junior, ada Rodrigo ditaruh di Ancelotti tuh di Madrid tuh seperti apa. But I'm not gonna ask that questions in this show, tapi tunggu aja di IG-nya. Karena nanti kita akan ambil pertanyaan itu untuk IG Jebret Media supaya kalian pada nggak penasaran kira-kira jawaban dari omnya Karim Benzema ini seperti apa ya. But anyway, selamat datang Bung Binder, Mas Aryo di dalam babak 8 besar CAF Commentator Challenge season yang kedua.
Dimana sekali lagi ini bukan hanya menjadi komentator tetapi juga menjadi pundit, karena menurut kita ini adalah satu paket yang harus dimiliki kemampuannya oleh semua yang ingin menjadi profesional komentator atau pandit. Dan pemenang dalam CAF Commentator Challenge season yang kedua ini, selain ada hadiah 50 juta rupiah yang berasal dari CAF, termasuk nanti secara total untuk meng-grooming mereka selama 3 bulan untuk menjadi profesional. Dan dari Jebret Media juga komitmen untuk memberikan waktu probation, merasakan panggung di playlist kami. Dan jika memang kami anggap mereka sudah siap, maka mereka akan bisa untuk bergabung ke dalam Jebret Media Talent Management untuk menjadi profesional komentator pandit Indonesia. Seperti Rizal yang sudah kita lihat berhasil untuk mencuri-curi pandang dari Conchita, bukan maksud saya dari televisi maksud saya ya. Oke, kalau begitu saya juga mau menginformasikan ke kalian bahwa siapapun yang bakal menang di pertandingan kali ini, gue cuma mau ingetin, kalah menang pilih main bersih. Makanya pakai CAF, stay fresh under pressure. Jujur saja mereka ini benar-benar merasakan bagaimana menjadi seorang profesional. Mereka baru tiba pagi hari dan dalam rentang waktu beberapa jam mereka tiba dari bandara, mereka sudah harus perform karena mereka hadir dari berbagai macam kota di Indonesia. Bukan hanya Tangerang yang memang juga ada wakilnya, dan bukan hanya Jakarta yang sepertinya ada wakilnya, tetapi mereka datang, ada yang pakai pesawat dari Sumatera, ada yang pakai pesawat dari Jawa Timur, ada yang pakai tentu dari Jawa Barat. Dan nanti kita akan sambut mereka satu persatu, mereka datang dari kota mana saja. Ini menunjukkan keseriusan kami dalam menyelenggarakan ini, memberikan kesempatan untuk seluruh masyarakat Indonesia yang ingin merasakan tampil di dalam studio Jebret Media TV ini. So, please welcome, inilah dia para peserta di babak 8 besar CAF Commentator Challenge season yang kedua. Kita undang mereka semua untuk bisa bergabung bersama dengan kami bertiga di sini sebagai host dan juga sekaligus juri di dalam studio kami yang luas ini. Luas sekali, sehingga kami saking luasnya banyak sekali set yang memang bisa kami gunakan. Saya tidak tahu ini urut atau tidak, tapi yang saya sebut boleh tunjuk tangan ya bahwa kalian sudah hadir dan menerima sarapan tadi ya. Ya, supaya nanti orang tua kalian nanya dikasih makan nggak? Nggak. Dijemput nggak dari bandara? Kan itu semua harus disampaikan ke orang tuanya ya. Steven Kurniawan, boleh tepuk tangan dulu buat Steven Kurniawan. Lawannya nanti adalah Fahri Rizky. Berat. Sarian Abimanyu lawan Hansa Muyama. Ya, beda banget ya. Kemudian Nurido Ilmansyah dari Surabaya berhadapan dengan Henry Prasetyo dari Bandung. Tadi Steven dari Surabaya dan Fahri dari Depok. Betul. Kemudian juga Dava Sufar dari Solo. Mehdi Hairi dari Palembang. Wong Kito. Arsanda Eka dari Garut. Menghadapi Akwam Ashalavi dari Tangerang. Sudah jadi komentator e-sport Akwam, tapi masih nganggur. Nah, jadi dia ikut makanya di sini. Dan gue udah selalu bilang jangan pernah malu. Selama ada kesempatan ikuti karena kita nggak pernah tahu kapan setelah kesempatan dan setelah kualitas kita muncullah yang namanya keberhasilan. Jadi kalian berapa kali pun ikut, kalau memang kalian merasa dan diizinkan secara persyaratan mau coba, silakan ikut dan silakan ikut. Gue langsung saja kalau gitu akan mengundi duluan siapa yang akan tampil untuk urutannya 4 partai ini ya. Nah, dari sini nanti akan ketahuan di segmen 1 dan juga segmen berikutnya. Mas Aryo duluan mungkin bisa ambil Mas, ini ada 4 kertas, satu aja. Ya. Match 3. Match 3 tampil duluan, berarti itu adalah Dava Zufar menghadapi Mehdi Hairi. Bung Binder izin ambil satu. Jadi nanti ini akan sesuai urutan.
Nanti ini pertama adalah segmen pundit. Nah, nanti segmen komentator akan sama urutannya, ya. Jadi kalian udah akan tahu kira-kira tampilnya nanti yang di segmen 2 yang mana. Ini match 2. Match 2 menjadi partai kedua. Nurido Ilmansyah dari Surabaya menghadapi Henry Prasetyo dari Bandung. Berarti saya yang ketiga dan otomatis sudah ketahuan ya yang keempatnya siapa ya. Oke, udah siap. Malah mendingan tuh yang duluan tahu. Yang pertama mau malah tegang. Dan match 4 menjadi match ketiga. Berarti Steven dan Fahri menjadi partai terakhir. Sementara match keempat akan menjadi partai pertama. Arsanda Eka dari Garut menghadapi Akwam Aisyalami dari Tangerang. Berarti urutan yang pertama tadi apa ya? Match 3. Berarti yang duluan siapa? Match 3. Dava lawan Mehdi. Dava dan Mehdi boleh stay di sini. Yang lain boleh kembali dulu ke ruang tunggu untuk menunggu gilirannya. Silakan Dava dan Mehdi yang stay, yang lain boleh silakan untuk cabut dulu dan menunggu callingan ya. Dava dari Solo yang akan menghadapi Mehdi dari Palembang. Oke, siapa yang namanya Dava? Boleh dicek dulu mic-nya? Saya Mehdi. Yes. Iya. Aman mic-nya? Audionya aman? Oke, Mehdi, ada yang mau kamu katakan dulu sebelum kita akan menentukan siapa yang duluan dan apa yang akan kalian lakukan? Mungkin yang ingin saya katakan buat teman-teman yang nonton, dukung saya dari Palembang walaupun agak blasteran dari Bandung juga. Blasteran. Silakan Dava, ada yang mau disampaikan dari Solo ini? Buat teman-teman dari Solo, dukung aku, Dava Zufar atau Dazuf. Yang pasti, semoga aku bisa mewakili Solo untuk bisa jadi salah satu pundit di Jebret Media. Sebelum kalian sweet, kalau saya tawarkan duluan, ada nggak yang mau berani duluan tanpa perlu sweet kira-kira? Ada nggak yang berani duluan? Sweet aja. Bagaimana nih bro? Harusnya berani dong. Harusnya berani ya. Harusnya berani. Jangan nanti nunggu yang pertama ngomong dulu. Iya. Kan? Harusnya berani tampil duluan. Tapi coba. Ya gak apa-apa. Kita akan menentukan siapa yang akan tampil duluan karena mereka memilih untuk sweet. Tapi kita lihat dulu yang berikut ini. Beckham berikan kartu merah. David Beckham harus membangun serangan berbahaya di detik-detik akhir. Materazzi mencoba kartu kuning dan kita lihat pada saat ini juga belum tahu insiden apa yang terjadi. Line up hari ini, sepatu di posisi bawah, jersey di tengah, dan cuff di atas. Pertandingan dimulai, Arhan menggiring bola dibayangi oleh lawannya, sanggup meloloskan diri, tinggal 1 lawan 1 dengan kiper, gawang di depan mata, dan tiba-tiba Arhan berhenti. Ternyata dia menolong lawan yang cedera. Main bersih, wajah juga harus bersih. Cuff Face Wash, bersihkan wajah dari minyak dan kotoran. Wajah jadi cerah dan berenergi. World Cup, menang kalah pilih main bersih. Beckham berikan kartu merah. David Beckham harus Membangun serangan berbahaya di detik-detik akhir. Materazzi mencoba kartu kuning dan kita lihat pada saat ini juga belum tahu insiden apa yang terjadi. Selamat datang kembali di CAF Komentator Challenge season yang kedua. Ini adalah peserta pertama dan kedua yang akan tampil di babak 8 besar setelah mereka melakukan sweet ya. Tunggu, daripada sweet mendingan bro, lu pengen yang mana duluan yang tampil? Kalau gue ngelihat dari outfitnya, Ya, ini kalau menurut gue ya, ya. sebenarnya yang menurut gue nih lebih lepas nanti akan bicaranya ini yang pakai jaket ini. Mehdi. Mehdi berarti yang duluan? Ya kalau lebih baik dia aja dulu. Mehdi duluan. Kalau begitu Dava silakan untuk kembali ke kursi panas yang sudah dipanasin sama Jo mirip Taslim sebelah sana. Sementara Mehdi. Jadi begini Mehdi, aturannya adalah dan juga Jebret Tim di dalam fishball yang kedua ini ada beberapa topik dari hubungannya dengan hal-hal yang ramai dibicarakan di sepak bola. Kamu nanti tugasnya setelah kami membacakan topiknya apa,
bagaimana analisa dari bahasan yang ada di dalam topik ini. Waktu kamu 2 menit, betul ya Ger? Ya. Waktu kamu 2 menit, boleh ditoleransi kurang dari 10 detik atau lebih dari 10 detik. Waktunya nanti ada di televisi di depan kamu juga. Dan kalau kurang atau lebih dari 10 detik, maka itu yang akan menjadi penilaian waktu kamu berkurang. Jadi di sini waktu benar-benar kami hitung dan bisa menjadi penentu penilaian ketika 3 unsur lainnya itu mendapatkan poin yang sama. Oke, kalau begitu kita akan mulai dulu. Kira-kira topiknya apa? Dimulai dari yang nentuin pemain tadi Bung Binder, berarti sekarang Mas Aryo. Dan untuk Jebret Tim, penilaian kami berdasarkan 3V, verbal yaitu pilihan kata dan analisa secara konten, voice, kelancaran, artikulasi, stressing point, dan juga pace, volume. Kemudian ada visual, bagaimana ekspresi wajah, gestur dan postur, dan juga bagaimana waktu. Jadi ada 4 poin penilaian yang kami berikan beserta nanti catatan masing-masing. Silakan dibacakan saja Mas Aryo kalau sudah di tangan. Mas Aryo yang baca ya. Waduh. Oke Mehdi, pertanyaannya cukup panjang nih ya. Tanggapan Anda soal penyelenggaraan Piala Dunia Qatar 2022 yang penuh kejutan dengan suap. Pembangunan yang banyak memakan korban, penyelenggaraan di musim dingin tapi justru dianggap sukses dan berjalan lancar. Whenever you ready, kalau kamu udah siap baru saya bilang waktunya dimulai. Oke, Cukup jelas pertanyaannya? jelas. Siap? Siap. Baik, Mehdi Hairi, jawabannya 2 menit dari sekarang. Ya pemirsa, bahwa football is not just a game. Football adalah way of life atau jalan hidup dan juga lebih dari sekedar permainan dan juga olahraga. Oleh karena itu, kalau misalnya kita melihat bahwa Qatar memang kita kalau bicara tentang Qatar dan juga penyelenggaraan Piala Dunianya, ini banyak sekali dipuji-puji dan juga dipuja-puja oleh banyak negara. Dari mulai banyak hal yang terjadi. Ada pembangunan stadion yang dibuat dengan instan dan kemudian dibongkar lagi. Kemudian juga ada pembangunan AC di dalam stadion ini yang ini menjadi salah satu yang cukup membuat kagum banyak warga dunia. Tapi di samping itu, kita tidak boleh mengesampingkan yang namanya adalah isu-isu yang ada di belakangnya. Seperti halnya adalah isu perbudakan dan juga isu penyuapan ketika pemerintah ataupun asosiasi sepak bola Qatar menginginkan untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia Qatar 2022. Nah ini yang memang harus diperhatikan dan juga harus dilihat oleh tim audit yang memang independen di luar FIFA dan juga di luar asosiasi sepak bola Qatar. Karena kalau kita melihat ini isu yang dilaporkan oleh BBC, kemudian juga yang dilaporkan oleh beberapa media berita internasional, ini membuktikan ataupun melihat adanya isu perbudakan yang terjadi pada pekerja-pekerja migran. Seperti halnya pekerja migran yang berasal dari Nepal, Bangladesh, dan juga negara-negara lainnya yang menginginkan untuk ke Qatar ini bisa menjadi kaya raya. Tapi ternyata setelah masuk ke Qatar ini dengan regulasi yang mereka miliki, ya, ini regulasi kafala, membuat mereka ini harus memiliki salah satu penanggung jawab. Salah satu penanggung jawabnya adalah baik itu sponsor, kemudian juga institusi ataupun warga negara asli Qatar tersebut. Sehingga beberapa hak mereka ini dikatakan dalam media tersebut terenggut dan membuat beberapa hak mereka tidak dapat mereka dapatkan untuk menjadi sebagai pekerja migran di Qatar. Oleh karena itu sebagai sepak bola, Piala Dunia Qatar memang megah, tapi tentunya setelah ini harus dilakukan audit dan juga harus dilakukan pemeriksaan oleh lembaga-lembaga eksternal. Habis waktunya lebih dari 2 menit dan 10 detik, maka saya harus potong. Anyway, tepuk tangan dulu dan juga Jebret Tim kita berikan tepukan tangan dulu untuk Mehdi Hairi yang nantinya akan kita komentari setelah penampilan dari Dava Zufar. Untuk itu, terima kasih Mehdi, berikan mic-nya untuk Dava Zufar dari Solo, host dan penyiar radio, referensi komentator Rensu dan Peter Drury. Kalau tadi Mehdi ini adalah Rendra dan Peter Drury, sama nih referensi komentatornya berasal dari Palembang. Kita menuju ke topik yang selanjutnya akan diambil oleh Bung Binder kira-kira dan dibacakan, izin Bung. Ya. Apa yang akan menjadi topik dan yang harus dibahas oleh sosok seorang host dan penyiar radio ini. Silakan Bung Binder. Oke, Dava, ini pertanyaan untuk kamu ya. Teknologi semakin banyak digunakan dalam bidang olahraga.
khususnya di sepak bola. Sejak tahun 2018 VAR resmi digunakan. Bagaimana evaluasi penggunaan VAR tapi masih menuai kontroversi? Silakan. Kamu siap? Oke, kalau siap kita akan segera memberikan tanda untuk Dava 2 menit under 10 atau plus 10. Jika lebih dari plus 10 maka akan saya cut, dimulai dari sekarang. Oke, teknologi VAR atau Video Assistant Referee mulai digunakan di dunia sepak bola dari tahun 2018 sejak diresmikan untuk Piala Dunia di Qatar. Pada tahun 2018 ini menjadi sebuah kemajuan juga untuk bidang sepak bola, terutama di sepak bola modern. Tapi tentunya di mana VAR ini walaupun juga sangat membantu juga untuk kemajuan sepak bola di dunia, pasti juga menuai berbagai macam kontroversi. Kita bahas dulu mengenai kemajuan-kemajuan yang kita dapatkan ketika VAR ini sudah resmi diterapkan. Yang pertama, VAR ini tentunya dapat menambah dan meningkatkan akurasi keputusan dari wasit. Terus juga dapat meningkatkan keadilan, serta VAR juga dapat meningkatkan transparansi untuk para pengadil di lapangan. Namun namanya juga sebuah teknologi, tidak ada yang sempurna, karena yang sempurna hanyalah Tuhan Yang Maha Kuasa. VAR ini juga menuai berbagai macam kontroversi. Salah satu kontroversi yang mungkin sering atau mungkin membuat kita jengkel adalah ketika Piala Asia U23 yang kemarin digelar, di mana salah satu match yang perlu kita soroti adalah ketika timnas Indonesia U23 menghadapi Uzbekistan, di mana di sana kita lihat ada berbagai macam kejadian yang merugikan tim nasional kita, termasuk ketika wasit menganulir keputusan pelanggaran terhadap Witan setelah mereka mengecek di video assistant referee dan membatalkan gol dari Muhammad Ferrari serta kartu merah yang diberikan kepada Rizky Ridho. Tentunya kontroversi ini perlu untuk dievaluasi terhadap kinerja wasit di lapangan juga. Untuk itu ya semoga kita harap juga ke depannya semoga pengadil di lapangan akan semakin objektif terhadap VAR, karena juga kalau kita ngomongin soal VAR di sini juga ada sangat banyak ketidakkonsistenan dari wasit. Itu dia tanggapan saya mengenai video assistant referee yang mulai diterapkan di Piala Dunia 2018. Terima kasih Dava Zufar, 2 menit 5 detik. Timing yang diberikan masih di dalam koridor waktu yang ditolerir. Dan untuk itu saya kembali mengundang Mehdi Hairi untuk bisa bergabung bersama dengan Dava di posisinya, di blocking yang sudah ditentukan. Dan untuk Bung Binder dan juga Mas Haryo, bahwa mereka memilih untuk boleh membawa alat bantu atau tidak kita izinkan, karena kita juga terbiasa dengan alat bantu, tapi tinggal bagaimana apakah itu menambah bantuan atau malah jadi membuat tegang atau malah jadinya ketergantungan, itu yang akan juga kita nilai. Sehingga dengan catatan itu mereka diizinkan, tapi tentu kita bisa lihat apakah itu berguna atau malah menjatuhkan mereka. Ini kita akan mulai bagaimana secara penilaian ya. Masing-masing 2 menit juga dari Mas Haryo dan juga Bung Binder karena durasi kita. Jadi Mas Haryo ya terkenal 20 menit ya. Mas Haryo duluan. Silakan untuk dua-duanya. Iya. Ini sebelumnya sambil dijalankan juga aja waktu. Enggak, tapi ntar enggak gue hitung. Sebelumnya para peserta dikasih kisi-kisi pertanyaannya. Ya, jadi nggak randomly kita kasih, mereka sudah tahu backgroundnya, jadi sudah mempelajari dari 8 pertanyaan yang diberikan. Jadi kalau saya belum dikasih tahu tapi bisa menjawab seperti itu ya luar biasa. Gokil juga sih, bisa tahu apa insight-insightnya gitu. Kalau dari sisi ketenangan, ya mungkin tadi di awal Mehdi masih terlihat sekali kurang tenang ya, masih gesturnya tidak lepas ketika berbicara. Lalu penguasaan materinya pun terlihat seperti beberapa kali ada pengulangan ketika menuturkan. Lalu mungkin agak ke-distract juga ya sama waktu. Ketika sudah 0, gue kelebihan gak nih 10 detiknya gitu kan. Mungkin seperti itu ya. Jadi ketika sudah 0, emang kita harus siap-siap untuk langsung closing. Biasanya kan seperti itu. Tenang gitu. Mas, masih semenit. Masih semenit. Ntar kurang dihukum juga gue. Tapi dari malam sudah diberitahu backgroundnya yang coba disampaikan sebetulnya on point semua gitu ya. Cuman mungkin cara mengemasnya aja yang pemilihan kata-katanya supaya terdeliver dalam 2 menit itu seperti apa. Mungkin di sisi situ masih beberapa ada yang kurang matang gitu ya. Kalau Dava sih
terlihat sudah sering melakukan ini kayaknya ya. Begitu lepas, udah kayak reporter di pinggir lapangan ya, di pinggir lapangan atau reporter televisi gitu, lebih enak pembawaannya. Lalu kata-kata yang dipilih juga diksinya enak, tidak terlalu jelimet, walaupun kan banyak unsur teknologi yang dipakai di situ kan untuk membicarakan VAR gitu, tapi pemilihan dari diksinya cukup enak gitu. Jadi secara overall sih mungkin yang terlihat itu hanya kurang tenangan aja di awal. Tapi masih ada babak masih ada yang satu lagi, komentatornya. yang komentatornya. Ya. Terima kasih Mas Aryo. Kita lanjut ke Bung Binder nih. Silakan Bro. Kalau menurut gue Mehdi di awal memang kelihatan tegang ya. Bahkan dari gesturnya nggak lepas. Padahal di awal gue kira akan lepas tampil ya kan. Karena tadi di awal kan ya berani juga nanya pertanyaan atau apa ya kan. Jadi pada saat kamu diminta bicara, ini kan masih di platform yang direkam ya. Ya. Artinya kalau nanti di live, Belum live ya. nggak bisa ada pengulangan kata, ya kan? Gesturnya itu harus bagus. Artinya harus tampil lepas. Nah intinya jika kamu tidak tegang tadi, maka seharusnya penyampaian informasi kamu akan lebih lancar. Ya. Gitu. Dan sebetulnya di Jebret Media pun saya waktu awal-awal tampil pun saya agak tegang juga. Masa? Karena saya nggak tahu flow-nya seperti Oh apa. iya benar. Karena kan pengalaman saya sebelumnya kan di TV, ini kan di digital. Jadi Ya. kalau sekarang kamu lagi tampil di digital, nanti kamu tampil di TV beda total lagi. Jadi kamu harus sudah bisa belajar untuk bisa mengendalikan ketenangan kamu. Jadi di original bicara apa adanya dan tadi kan Mas Aryo sudah tanya, ada dapat kisi-kisi pertanyaan. Saya itu tidak pernah mendapatkan kisi-kisi pertanyaan dari host. Ya. Dimanapun saya siaran. Langsung. Jadi sebetulnya kamu tuh udah enak, udah mendapatkan kisi-kisi walaupun kamu nggak tahu Yang pertanyaan mana yang kamu akan ditanyakan. Seharusnya informasi kamu itu bisa lebih dalam. Tapi saya melihat tadi nggak begitu dalam gitu. Itu ya istilahnya biasa orang yang baca headline aja, tapi nggak baca isi beritanya seperti apa. Nah kalau si Dava saya melihat memang lebih lepas karena mungkin sudah terbiasa. Tapi saya melihat penyampaian informasinya secara gestur bagi saya kurang enak. Kurang meyakinkan ya. Iya, kurang enak dan tampak kamu nggak confident. Kenapa? Karena alat bantu itu perlu. Saya kalau siaran ada 5-6 kertas. Tapi coba tanya Valen, pernah nggak saya lihat kertas begini? Nggak pernah. Itu hanya untuk menjaga confidence kita bahwa yes, I'm prepared. Oke. Tapi ya gue harus ngomong lepas gitu. Nggak perlu juga kita lihat kertas gini ngomong. Ya, apalagi di digital juga sama, harus tampil lepas. Siap. Terima kasih Bung Binder. Lewat Untuk- ya, berapa? 3 menit? Nggak masalah Bung. Hah? Itu kayak kita juga di TV. Gue udah di meeting. Udah iklan. karena kan- Jadi gue latihan lagi juga. Udah lama nggak siaran sama lu juga. Ini berdua panjang ngomongnya tahu. Kepanjangan gue. Nggak apa-apa. Oh nggak, pas banget, pas. Tapi gue udah lebih bijak dong sekarang. Keren. Penyampaiannya. Lu pakai kacamata lebih dewasa kita bertiga. Tiga-tiga pakai kacamata. Ya itulah dia penilaian-penilaian yang sudah ada. Saya kasih 30 detik saja karena semua yang mau saya omongin juga udah disampaikan sama Bung Binder sama Mas Aryo. Intinya jangan malah alat bantu malah membuat kita ke distract. Jadi udah ketergantungan di situ, mau olah apa jadi bingung. Atau sebaliknya nggak ada alat bantu jadi panik. Terus kalau Mehdi lancar sih ngomong tadi secara di luar ketegangan ya, tetapi kemudian arahnya nggak jelas. Secara verbal tuh kan harus ada pembuka, isi, closing. Nah lu tuh nggak nyampe-nyampe gitu, malah akhirnya 1-2 menit lebih 10 detik nggak nyampe-nyampe juga ke situ. Sisanya menurut gua ya itu tadi masalahnya pertama tampil nervous. Sisanya kita tahu bahwa lu nih semua punya talenta gitu loh. Tinggal nanti masih ada babak yang kedua. So, tepuk tangan dulu buat Dava dan juga Mehdi. It's gonna be a good match ya di CAF Komentator Challenge season yang kedua ini. Kalau begitu silakan kembali lagi ke tempatnya untuk bisa nanti mempersiapkan babak yang kedua. Karena kita akan panggil dulu peserta yang kedua yang akan bertanding. Maksud saya pertandingan yang kedua yang akan bertanding adalah Nurido Ilmansyah dari Surabaya dengan referensi komentator Justin Haryo Pange, pekerjaan akademisi dosen, menghadapi Henry Prasetyo dari Bandung, referensi komentator Jebret, pekerjaan polisi, usia 24 tahun. Baik, ada yang secara sukarela mau mulai duluan? Nurido mulai duluan? Nurido. Anda terima? Oke. Betul Anda melakukan ini tanpa paksaan apapun? Pada pukul 24.00 saat itu. Di mana posisi alat bukti? Henry PO silakan tunggu di kursi panas bersama Joe Tiruan Taslip.
Nurido Ilmansyah, ada yang mau disampaikan dulu sebelum mulai? Ya nggak ada sih, cuman kan saya sebagai peserta jalur wildcard ingin memberikan yang terbaik lah hari ini. Mantap. Untuk membungkam netizen yang di live chat itu kan. Pasti banyak yang ragu sama saya gitu. Oh iya. Oh, udah mulai ada ya? Ada dari audisi bahkan. Oh iya. Selamat datang di dunia televisi dan juga media. Ini saya ya berarti ya, dua dia. Oke, Nurido, apa pandangan Anda terhadap pemain-pemain keturunan, atau ada yang menyebutnya diaspora, ada yang menyebutnya naturalisasi, tapi kalau di Jebret Media kami menyampaikan mereka adalah pemain keturunan, mereka adalah pemain Indonesia yang sedang gencar-gencarnya dilakukan secara kebijakan oleh PSSI sekarang. Waktunya 2 menit, maksimal 2 menit 10 detik, minimal 2 menit di bawah 10 detik. Kalau kamu siap anggukan kepala, saya akan mulai hitung menitnya. 2 menit untuk Nurido Ilmansyah dimulai dari sekarang. Tanggapan saya mengenai naturalisasi atau diaspora atau mungkin di Jebret Media nyebutnya keturunan itu, saya sih ini pro. Dalam artian kita nggak boleh membeda-bedakan karena mereka tuh punya darah Indonesia. Apalagi kan untuk aturan FIFA itu untuk sampai turunan ketiga atau kakek atau neneknya gitu. Sementara kan kita lihat di Spanyol sendiri sebagai juara Eropa, dia juga memakai pemain keturunan. Bahkan ada yang tidak ada darah Spanyol tapi darah Bas seperti Lenormand yang di back tengah atau Laporte yang sempat diperebutkan antara Prancis dan Spanyol. Juga dulu 2008 Spanyol menggunakan Marco Senna dan juga negara-negara lain seperti Portugal menggunakan Deco, Pepe, atau Spanyol menggunakan Diego Costa lagi dan sebagainya gitu. Tapi yang saya ingin sampaikan adalah jangan sampai program keturunan ini menjadi shortcut semata gitu. Jadi program yang terus-terusan gitu. Karena apa? Kita juga harus memperbaiki grassroots gitu yang ada gitu. Seperti saat ini kan di kompetisi Indonesia itu ada EPA, ada Suratin, itu seharusnya dimaksimalkan dengan baik gitu. Kita lihat dari timnas U19 sekarang tuh juga banyak yang berasal dari EPA gitu. Atau mungkin U23 itu. Bagaimana kemarin yang pas kita bisa lolos semifinal itu Rizky Ridho atau Hernando Ari atau Bagas Kava, Fajar Faturrahman dan lain-lain itu merupakan hasil produk dari EPA. Nah, kita sebagai federasi harus memperbaiki, jadi jalan bersama gitu, cari diaspora atau keturunan yang berkualitas juga memperbaiki grassroots gitu. Kita lihat bisa kita lihat kemarin di Piala AFF U16 juga kita berhasil melaju cukup jauh gitu sebelum kalah dari Australia. Itu juga pemain-pemainnya kan bagus-bagus hasil dari produk akademi. Artinya jika kita bisa memanfaatkan keduanya, insya Allah dalam beberapa waktu ke depan kita dapat bersaing di Asia gitu. Asal itu aja, jangan sampai program itu dilakukan terus-menerus tanpa adanya perubahan perbaikan dari grassroots. Sekian dari saya. Terima kasih Nurido. Hanya tersisa 3 detik, batas toleransinya juga masih masuk. Dan sepertinya dia belajarnya pas sama yang keluar kayaknya ya. Ini bahasannya kayaknya udah katam banget dia nih. Kita lanjut dulu kalau begitu menuju ke Henry PO dari Bandung. Izin Mas Haryo. Ya, Henry PO ini juga penggemar mahal ini ya. Kayaknya mau nonton mahal ini lagi. Sebelum sebelum itu. Sebelum nikah. Oke. Bagaimana tanggapan Anda melihat penghargaan tertinggi sepak bola Ballon d'Or? Kerap kali memberikan striker sebagai pemenangnya dan jarang sekali itu diberikan kepada gelandang dan juga back. Kalau siap, anggukan kepala untuk saya hitung waktunya. Henry PO, jawabannya dimulai 2 menit dari sekarang. Betul sekali, di mana Ballon d'Or sebelumnya banyak striker yang dipilih oleh para voters karena mengingat dari posisi striker sendiri banyak kontribusi dari gol, dari assist maupun dari segi kontribusi timnya, itu membuat para voters lebih cepat memilih dan juga dapat lebih tampak ketika melihat para striker yang dipilih. Sedangkan dari
data yang ada bahwa semenjak tahun 2006 terakhir kali ketika itu di 2006 Fabio Cannavaro posisi belakang berhasil menjadi Ballon d'Or. Setelah itu ada 2007 Ricardo Kakak posisi tengah, dan 2018 itu ada Luka Modric yang mendapatkan gelar Ballon d'Or. Ini tentunya sangat jarang sekali para pemain belakang maupun pemain tengah, mengingat pemain depan sangatlah dominan dari banyaknya serangan-serangan ataupun dari dia lakukan sebuah pertandingan. Dia sangat bagus melaksanakan pertandingan sehingga dapat dilihat oleh para voters dan juga mudah nampak. Namun bisa dibilang untuk tahun sekarang tentunya kans Ballon d'Or untuk gelaran tengah itu sangat terbuka lebar, mengingat di sana ada Rodri, pemain tampil sangat bagus, salah satunya di UEFA Euro 2024. Selanjutnya juga di Manchester City dia bermain sangat bagus. Ini tentunya ada kans besar untuk gelandang tengah yang akan mendapatkan gelar Ballon d'Or untuk tahun sekarang. Namun untuk ke depan tentunya dalam Messi maupun juga Ronaldo yang saat ini kurang main tampil bagus, ini tentunya ada kesempatan buat pemain belakang ataupun pemain tengah yang akan menunjukkan kualitasnya, dan juga ditambah lagi apabila dengan banyaknya striker yang bermunculan di mana ada Vinicius Junior maupun juga ada Kylian Mbappe, kedepannya mungkin akan menghiasi Ballon d'Or ke depan. Tapi tetap dengan banyaknya pemain depan yang mendapatkan gelar ataupun dapat gelar Ballon d'Or, ini tentunya menjadi hal yang sudah lumrah dan tentunya akan menjadi pasangan ke depannya. Oke, sama ya, selisih waktunya 2 menit under 2 detik. Saya panggil kalau begitu Nurido untuk bersama-sama dengan Henry. Silakan Henry di sini dulu, jangan kemana-mana. Henry Chile 8 berapa tuh? Henry Chile, keren nih jaket nih. 80, oke. Henry Chile 80 apa 82 apa 60-an sih itu? Lu tahu nggak? Lu beli nggak sih? Itu ada tahunnya di bawah. Chile 62. Chile 20. Oh, 20. Gokil Mas Bung Binder. Ya. Boleh kasih komen dulu Bung Binder untuk mereka berdua, Nurido dan Henry. Oke, Nurido dulu ya. Ya. Saya suka penyampaian Nurido dengan analisa yang dalam. Jadi memang kita harus tahu apa yang kita bicarakan. Dan ada juga sedikit sejarah ya tentang pemain-pemain keturunan di timnas negara lainnya. Dan kamu juga berani memberikan opini kamu sendiri. Nah, komentator itu apalagi seperti saya ya. Kalau saya kan bukan host ya. Jadi komentator kita harus punya analisa yang dalam dan kita harus berani memberikan opini kita. Artinya kita jangan quote dari orang lain atau dari media lain, tapi kita membahas tentang opini kita. Cuman satu yang kamu harus jaga dalam artikulasi kata-kata ya. Itu aja yang kamu harus jaga. Jadi saya melihat semangat kamu luar biasa. Ya. Semangatnya luar biasa dan dia tampil lepas. Cuman jika artikulasi kata-kata itu bisa kamu jaga, lebih bagus lagi. Bakal lebih bagus lagi. Tapi saya suka analisanya. Analisanya ini kualitas. Dan ini pas banget, lo juga sering bahas ini ya? Iya, sering. Ya. Tapi gak perlu gua counter lah. Oh jangan. Nanti rame. Nanti kalau masuk final, baru ada counter-counteran. Boleh. Itu nanti di babak final. Tapi gue suka karena suka, confidence, ada analisa, dia tahu apa yang dia bicarakan dan nyambung dari awal sampai habis. Henry berarti lo nggak terlalu suka nih? Kan gue belum jawab. Oh belum ya? Gimana Henry? Kalau Henry mengingatkan gue kepada gue sendiri. Kenapa? Iya, karena awal-awal waktu gue jadi komentator, gue pernah kasih saran sama mentor gue, salah satu mentor gue, ngomongnya jangan terlalu cepat. Yes, catatannya sama. Di TV ataupun di digital. Sampai sekarang gue masih sering ngomong terlalu cepat dan gue sering ingat, wah, kenapa itu? Karena mungkin kita semangat. Ya. Dan mungkin karena kita ingin terburu-buru menyelesaikan kalimat kita. Apalagi kan kalau di rumah tuh kalau gue lagi rekaman, tahu-tahu ada yang ngebel paket. Sering masuk ke rekaman. Berapa kali masuk? Bocor. Udah itu kan banyak yang sering ini. Kasih komentar di kolom komentar. Akhirnya sekarang kalau gue lagi ngomong ada yang bel, mau paket antar apa, gue bilang, nah itu paket yang antar biar kalian gak rame. Oh udah masuk. Jadi gue sekarang kalau di platform sendiri sering buru-buru ngomong agar cepat selesai, jangan sampai ada yang ngebel. Jangan ada ngebel duluan. Iya, atau ada yang mau datang atau apa kan. Nah, kamu kan di sini platform kan enak, ada waktu 2 menit. Nah, kamu jangan buru-buru, tapi analisa kamu bagus juga. Ada analisanya juga, Bro. Oke, terima kasih Bung Binder untuk analisa dari Henry PO purchase order. Yang ngebel Bung Binder lu ya? Jadi sering lu itu masuk lo, teng gitu. Mas Aryo. Ya, mungkin mirip ya sama Bung Binder. Cepet-cepet itu antara pengen cepet-cepet selesai atau menutupi ketegangan. Ya, tadi kayaknya di awal sempat tegang ya, nggak keluar terlalu pelan dari sisi vokalnya. Itu kan juga suatu bukti bahwa
kayaknya gue nggak pede nih untuk ngomong, buru-buru deh gue ngomong. Tapi bisa direparasi di menit kedua masuk udah mulai agak tenang gitu, walaupun dengan pace yang masih cepat gitu. Dua-duanya punya background story yang cukup dalam, membicarakan beberapa contoh. They do their homework kayaknya ya. Di masa lalu tuh diceritakan kembali dari era Modric segala macem, terus Kakak, Cannavaro itu kan butuh riset ke belakang gitu. Sementara tadi Nur Cahyo juga Nur Cahyo. Nur Cahyo. Selamat Nur Cahyo. Ada pemain Madura United. Iya. Nurido tadi juga nyebutin beberapa pemain-pemain. Termasuk nama dia sendiri disebut tadi. Ada, disebut Rizky Ridho kan. Oh iya. Rizky Ridho. Ya, dari pendalaman materinya cukup dalam gitu. Cuman mungkin satu kritik buat Nurido adalah terlalu kaku. Nggak ada gestur sama sekali. Cuman diem gitu kan. Kalau Henry kan walaupun gini tapi tangannya tetap berbicara gitu kan. Sementara Nurido terlihat masih sangat kaku gitu. Sayang gitu dengan materi yang itu kan harusnya bisa ada sebuah letupan atau apa dengan menggunakan bantuan gestur tangan gitu. Ya. Jadi ini menandakan ya cara berdiri memang yang polisi sama rakyat beda. Ini tegak, kelihatan masih. Berarti lu bagus tadi lihat sama pimpinan lu. Oh bagus dia kelihatan lu tetap begitu ya. Ya, ada lagi Mas? Udah cukup. Thank you kalau begitu dari gua sih udah seneng juga gua karena ternyata sependapat. Tadi mengenai Henry terlalu cepat sama catatan utama buat Nurido hanya satu gestur gitu. Padahal lepasin aja dan ingat nanti masih ada babak yang kedua dan gua nggak nyangka malah Henry gua pikir ini bakal titik lemah lu di sini karena lu kecepatan karena itu pace lu kalau jadi komentator. Lu nggak lu turunin pada saat lu lagi nganalisa. Sementara Nurido bagi gua Nurido lu malah ini lebih bagus dari penampilan lu di 16 besar. Jadi lu apapun nanti keputusannya lu udah berhasil membuktikan sama yang komen jelek sama lu layak untuk berada di tempat ini gitu ya. Yang satu ini Persib, satu Persebaya ya. Aman ya? Izin keramaian bisa? Bisa ya? Oke, kalau begitu tunggu di babak yang kedua. Terima kasih tepuk tangan buat Nurido dan Henry Prasetyo. Silakan kembali lagi sementara kami memanggil Bro sambil minum boleh bro ya? Oke. Lanjut ya. Ini kita pertandingan yang ketiga. Ada Arsanda Eka dari Garut menghadapi Akwam Asa Alay. Akwam Asalafi dari Tangerang. Dia ini fansnya Edwin ya. Kalau ini fansnya Brandon Smith. Nah, siapa ini Brandon Smith? Caster ya? Iya bang, Ya, caster kayaknya di e-sport ya. Oke, siapa yang mau duluan ada? Boleh saya dulu bang? Boleh. Cepet-cepet pulang. Enggak. Oke, Akwam boleh tunggu dulu ya. Baik, kalau begitu sambil kami pengen undi temanya, ada yang mau disampaikan dulu nggak? Untuk siapa? Mehdi nih, Arsanda nih wildcard juga ya? Betul. Silakan. Jadi sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bang Erik ya yang ternyata hari ini tidak ya istilahnya nggak bisa mengisi di 8 besar ya. Jadi moga-moga lancar terus untuk acaranya Bang Erik dan saya dukung kelancaran acaranya Bang Erik. Jadi kita saling dukung gitu ya. Saya semoga bisa menang gitu ya Bang Erik ya. Terima kasih. Silakan Bung Binder boleh dibacakan. Oke, ini Akwam ya? Arsanda. Arsan. Oke, Arsanda, pertanyaannya untuk kamu. Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Siapa layak jadi GOAT atau the greatest of all time? Ya, saya Kalau udah siap, anggukan kepala baru saya hitung 2 menit. Dia udah mau langsung ngomong dulu. Makanya udah mau langsung ngomong ya. Ini nanti gue mau denger apa, gue mau counter. Karena mau langsung jawab aja. Langsung ini, terlalu berani. Di bawah 2 menit waktu untuk Arsanda Eka dimulai dari sekarang. sebenarnya yang gua bilang tentang Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo sudah dilihat dari Copa America gitu ya. Jadi sebenarnya gak usah melihat dari belakang-belakang mereka bersaing dengan ketat dan memang sebenarnya teruji gitu ya. Mereka itu sangat bersaing ketat di La Liga, terus juga istilahnya di liga berikutnya setelah mereka berpisah gitu ya. Tapi kita melihat di sini bagaimana Lionel Messi mampu memberikan sesuatu yang bagus, memberikan dampak positif buat tim, berbeda dengan, nah ini pasti bakal istilahnya berbeda pandangan, tapi it's okay. Cristiano Ronaldo di istilahnya di negaranya ya, yang notabene persaingannya jauh lebih ketat juga, di Euro tidak bisa memberikan sesuatu yang
wah gitu ya untuk Portugal. Jadi gue merasa kalau misalkan Lionel Messi ini jauh lebih prestis untuk bisa menjadi the greatest of all time. Meskipun gue sebagai istilahnya penikmat bola gak terlalu menikmati untuk istilahnya mereka berdua ini bersaing di era sekarang karena udah tergantikan oleh eranya Haaland, terus juga oleh beberapa pemain yang lain gitu ya seperti Mbappe. Tapi di sini gue melihat dari pilihan tersebut, gue bisa udah memastikan lah kalau misalkan Lionel Messi tetap jadi yang terbaik. Yang terbaru, Copa America, Lionel Messi sudah menunjukkan membawa timnya meraih hasil yang positif, menjadi juara di Copa America, dan itu udah cukup sih untuk bisa menunjukkan bahwa Lionel Messi ini jauh lebih baik. Tapi di sini untuk Cristiano Ronaldo, meskipun memang nggak berhasil membawa terbang tinggi ya untuk Portugal di Euro, masih ada kesempatan juga sebenarnya untuk beberapa event-event lain. Kalau misalkan Cristiano Ronaldo ini istilahnya bisa ikut bersaing gitu ya. Istilahnya kalau misalnya ada turnamen lain, Cristiano Ronaldo bukan tidak mungkin masih punya ambisi untuk bisa mengantarkan negaranya jauh lebih baik dan istilahnya mengamankan GOAT-nya gitu ya. Udah cukup. Terima kasih untuk Arsanda, masih masuk dalam hitungan tolelir karena lebih hanya 5 detik. Kita langsung kasih kesempatan dulu untuk peserta atau lawan dari Arsanda, Akwam Asha Lavi. Silakan Akwam. Seperti yang tadi juga Mas Aryo akan ambil, sambil diambil kamu boleh mau menyampaikan apa dulu mungkin kepada siapa dan di mana? Buat adik-adik saya yang nonton, mudah-mudahan ini tidak membuat kalian malu ya. Gitu aja sih. Soalnya nonton Bang, adik saya Bang. Oh gitu. Iya, dan alhamdulillah sih responnya bagus. Ya, ini adik kandung. Adik, iya. Oh, bukan adik-adikan. Bukan. Banyak adik-adikan sekarang. Emang selama ini bikin malu adik apa gimana? Kok ada request khusus? Ini apa namanya? Memang komunikasinya agak kurang. Oh. Jadi nggak tahu gitu. Iya, Ternyata kemarin bilang nonton gitu, katanya bagus, mantep. Ya, alhamdulillah lah. Ya mudah-mudahan ya acara ini juga membuat adik kamu walaupun sering kecewa sama kamu tetap merasa stay fresh under pressure. Nah, iya. Ya, karena kan kamu paksa dia untuk nonton. Ya, silakan dibacakan Mas Aryo tantangannya. Mas Aryo dapat yang panjang-panjang mulu ya? Iya dari tadi. Yang 3 baris semua loh. Oke. Pertanyaannya, musim lalu Liga 1 menggunakan format championship. Terasa tidak adil bagi tim yang menang di musim regulernya. Menurut kamu, idealnya format apa yang layak diterapkan di Liga Indonesia? Oke, kamu kalau udah siap, anggukan kepala, saya akan mulai hitung 2 menit. Untuk Akwam Asyalafi 2 menit dari sekarang. Ya, memang ada sebuah anekdot yang pernah mengatakan bahwasanya apa sih di dunia ini yang cuma diketahui sama salah satu seorang dan juga cuma sama Tuhan, yaitu adalah kepastian jadwal Liga Indonesia dan juga kapan mulainya dan kemudian juga seperti apa formatnya. Kemarin itu formatnya Champions Series ya, yang mana pertama itu Liga round robin, kemudian dia kepada Champions Series. Nah, sebetulnya kalau kita berkaca kepada MLS, yang mana di sana itu cakupan wilayahnya cukup luas, seperti halnya Indonesia, ya meskipun memang secara kasat mata Indonesia ini lebih luas daripada Amerika, tetapi sebetulnya di Amerika itu lebih luas karena kita ini kan dipisahkan sama laut. Dan dari situ kita bisa bercermin dengan menggunakan format 2 wilayah, dari barat dan dari timur. Karena kalau misalkan kita melihat berita, itu banyak sekali sampai sekarang beritanya adalah bagaimana tim-tim di Indonesia ini agak kesulitan untuk dalam finansial. Seperti halnya misalkan gaji pemain yang telat, gaji pemain yang tidak dibayar. Dan kalau misalkan kita menggunakan 2 sistem dari timur ataupun barat, itu bisa untuk memangkas bagaimana finansial. Yang misalkan dia mau untuk traveling, akomodasi, itu bisa dialihkan ke biaya-biaya lain. Seperti misalkan gaji pemain, ataupun juga bikin mes, ataupun ya pokoknya bukan hal berkaitan dengan traveling, kegiatan traveling tadi. Jadi bisa dikatakan salah satu opsi untuk bagaimana idealnya format Liga 1 adalah dengan menggunakan 2 wilayah, timur barat, kemudian taruhlah kita ambil 8 besar, kemudian dari 8 besar itu diadu dan dicari juaranya dari timur, dari barat, maka ini tidak akan mengulangi
yang namanya bagaimana keseruan itu dalam pertandingan sepak bola, karena nanti di akhirnya akan ada klimaks, yaitu partai final. Terima kasih. Akwam, waktunya over hanya 2 detik. Terima kasih untuk Akwam dan kita berikan tepukan tangan dulu untuk mereka berdua. Arsanda boleh bergabung kembali bersama untuk mendapatkan analisa-analisa yang sangat berharga dan juga pengamatan yang sangat berharga dari Mas Aryo dan juga dari Binder ini. Siapa duluan nih? Bung Binder duluan lagi deh. Bang Binder duluan lagi. Gue duluan. Iya, iya. Karena tadi kan udah gak sabar mau. Enggak, kan gue mau nunggu dulu apa yang dia ngomong. Nggak taunya lo masih nafsu nggak buat balas? Iya, ini harus gue tanggapin juga. Ya kan? Karena ini mengenai 2 pemain terbaik di dunia menurut gue sampai saat ini. Siap. Ya, jadi pertama-tama ini Arsanda ya. Arsanda. Yang pertama menurut saya masih eranya Messi dan Ronaldo. Kenapa? Karena setiap kali 2 pemain ini main, kita mau nonton. Ya. Walaupun mereka sudah tidak muda lagi. Bahwasannya nanti akan ada Mbappe dan Haaland ya, nanti kita lihat. Mbappe setelah bawa timnya juara dunia, saya gak ngelihat dia bisa lakukan apapun di level klub. Ya kan? Messi sudah bisa membawa Barcelona juara, di Champions League, di La Liga. Ronaldo kita tahu lah di level klub, di klub manapun sukses. Ronaldo di Euro sudah sukses, oke, Piala Dunia gagal, dia gak juara lagi di Euro. Messi baru-baru ini juara lagi Copa America. Jadi ya sebetulnya sekarang ini masih era 2 pemain ini, tapi saya suka dengan kamu yang berani memberikan opini kamu tanpa khawatir nanti dibully. Betul. Karena ini kan 2 pemain terbaik di dunia ini kan fansnya kan luar biasa. Ya kan, jadi kalau kita bicara sesuatu yang tidak menyenangkan, ya kemungkinan besar akan ada reaksi dari netizen. Tapi kamu berani, tapi saya bingung, terakhir kamu takut lagi. Kamu masih mengatakan mungkin nanti Cristiano Ronaldo, akan ada peluang. Jangan takut seperti itu. Kamu sampaikan opini kamu, jangan khawatir soal komentar. Saya sampai hari ini belum pernah menutup kolom komentar saya. Tapi kalau ada yang body shaming, bullying, ya atau rasis, saya blok. Tapi kalau yang nggak suka dengan analisa saya, mau maki mau apapun biarkan. Ya karena itulah keseruan kita di platform digital. Tapi kalau yang rasis, body shaming, apalagi sampai menghina ya, agak sarkas gitu, agak keras, nah itu pasti saya blok. Jadi saya suka confidence kamu, tapi jangan ngerubah opini kamu. Jangan tiba-tiba kamu terus rubah. Kamu udah katakan nih Messi, tapi terakhir kamu bilang mungkin nanti Ronaldo bisa ada chance lagi. Kalau menurut saya Ronaldo udah gak ada chance lagi. Ya. Setelah kemarin tuh gagal di Euro ya. Kecuali nanti dia mau jadi pemain cadangan atau asisten pelatih. Tapi bagus, saya suka confidence-nya. Tapi jangan khawatir, langsung kamu belokin lagi. Kok mungkin Ronaldo masih bisa dapat. Akwam gimana bro? Ini kalau Akwam menurut gue bagus. Dia tahu apa yang dia bicarakan dan dia berani memberikan solusi, analisanya dan memberikan semacam solusi ya. Dan itu banyak yang bicarakan juga. Dan saya pikir ya sebagai komentator Liga 1 yang sudah cukup lama, ya nanti Akwam juga harus nonton pertandingan-pertandingan Liga 1. Ya kan, dan lihat juga bagaimana dengan sistem 2 wilayah dan juga dengan sistem satu klasmen. Kalau bagi saya sistem 1 klasmen lebih seru. Ya, karena tim-tim yang bertanding itu semua bisa ketemu di regular. Di regular series. Bahwasannya nanti setelah itu mau ada championship series, itu tergantung lagi dari operator. Mau atau tidak. Championship series itu kan untuk membuat lebih seru. Karena nanti akan ada semifinal dan final. Tapi saya suka kamu berani memberikan analisa kamu. Bagus ini. Dia berani memberikan. Dan dia melakukan PR-nya. Dia tahu. Dan tahu satu hal yang gue suka. Dia pegang buku tapi dia gak lihat ke itu buku. Iya. Dia lebih kayak mau khotbah. Nah, artinya kamu pegang itu agar kamu percaya diri aja, tapi kamu tahu apa yang kamu sampaikan. Oke, Akwam dan juga Asalafi, tapi yang jelas ya untuk Arsanda kamu sama kayak Nurido, menurut saya kamu lebih pede, lebih bagus dibanding pas 16 besar ya. Jadi saya salut kamu lakukan itu. Akwam, saya juga baru pertama kali kayak Henry baru tahu secara analisa bagaimana lo mencoba menganalisa. Biasanya kan lo memang komentatoran kan. Jadi bagi gua apa yang lo lakukan sama Henry juga sesuatu yang menurut gua bagus juga ya. Tapi nanti kita lihat bagaimana babak yang kedua dan penilaian kita. Tepuk tangan dulu untuk mereka berdua dan kita langsung saja sambut pertandingan yang terakhir atau pertandingan keempat. Kita tanya saja kepada mereka berdua yang kelihatannya udah siap ya. Secara tampilan sih ini boleh juga nih buat masuk final ya kan. Tapi sayang mereka sudah berjumpa. Potongan MC. Potongannya udah MC. Ada yang mau duluan? Boleh mungkin gue duluan kali ya? Boleh, saya duluan mungkin. Duluan si Steven. Salah. Fahri Rizky. Abimanyu silakan duduk dulu di sana. Ya, Syahrian Abimanyu ya. Alright, kalau begitu saya yang bacakan untuk temanya. Kalau ada yang mau disampaikan bisa apapun disampaikan dulu, mungkin kepada keluarga, mungkin kepada
pemirsa atau juga kepada CAF? Silakan kamu sampaikan. Mungkin buat keluarga sih, terima kasih banyak yang udah support. Semoga juga hasilnya juga memuaskan dari doa-doa yang memang sudah dilontarkan secara terus-menerus. Terima kasih banyak keluargaku. So sweet ya, Fahri. Klopp dan Guardiola selalu menjadi musuh bebuyutan sejak era Bundesliga hingga Premier League. Menurut kamu, siapa yang terbaik dari keduanya dan berikan alasannya? 2 menit under 10 atau 2 menit over 10 atau lebih bagus lagi 2 menit pas. Kalau kamu udah siap, anggukan kepala, saya akan segera hitung menitnya. Untuk Fahri Rizky 2 menit dimulai dari sekarang. Jurgen Klopp dan juga Pep Guardiola ini merupakan dua rivalitas yang memang sulit sekali untuk dipisahkan sejak ia melatih dari Bayern Munchen untuk Pep Guardiola, sementara dari Jurgen Klopp melatih Borussia Dortmund. Dua case yang sebenarnya cukup berbeda, di mana Pep Guardiola sedari melatih dari FC Barcelona, Bayern Munchen hingga akhirnya melatih di Manchester City, ini selalu mendapatkan fasilitas. Namun ada satu tricky yang harus bisa ditangani oleh Pep Guardiola, menangani pemain-pemain bintang. Itu yang sebenarnya butuh pelatih berkaliber kelas dunia yang bisa nantinya untuk menangani pemain-pemain seperti itu. Kita tahu kalau misalnya di Manchester City ada clash antara Pep Guardiola dan juga Riyad Mahrez, dan itu bisa ditangani secara baik. Dan akhirnya walaupun memang Riyad Mahrez harus hengkang ke Liga Arab, tapi Bernardo Silva berhasil mengisi pos yang ditinggalkan oleh Riyad Mahrez. Sementara Jurgen Klopp ini lebih bertipikal seperti pelatih yang memang senang sekali untuk membuild pemain-pemain muda. Kalau kita tahu ada Kwanzaa di sana, Curtis Jones, Harvey Elliott, dan beberapa nama lainnya memang sebenarnya itu merupakan hasil jeripayah dari Jurgen Klopp untuk memoles Liverpool di era yang saat masuk menangani Fabio Borini, Adam Lallana, yang memang sebenarnya kalau kita tahu secara kualitas ini cukup jauh, cukup timpang. Jadi sebenarnya kalau untuk secara perbandingan antara Jurgen Klopp dan juga Pep Guardiola ini, ya kalau bisa dibilang sebenarnya kalau dari trofi ini Pep Guardiola memang yang lebih unggul sebenarnya. Kalau kita tahu Pep mendapatkan 16 trofi sementara Jurgen Klopp mendapatkan 8 trofi. Tapi kalau kita tahu dari segi taktikal, gegenpressing ini di awal-awal Jurgen Klopp menangani Liverpool ini benar-benar sangat-sangat dominan sekali untuk di Premier League. Walaupun dengan case seperti itu yang tadi saya sebutkan. Jadi ini adalah dua hal yang cukup berbeda, tapi kalau untuk memilih antara Pep dan juga Jurgen Klopp, saya harus memilih Pep karena memang taktikalnya yang sangat baik dan juga raihan trofinya yang sangat banyak. Wow, iya, terima kasih Fahri Rizky ya. Timingnya juga pas. Keren banget Fahri Rizky ya. Jadi ciri khas kamu itu nanti ya gitu ya. Bagus ya. Kita lanjut panggil dulu kalau gitu, gantian dulu ya. Yap. Kita panggil Steven Kurniawan. Bung Binder dulu nih, sambil mau nyampaikan apa dulu silakan sambil Bung Binder mengambil pertanyaan ataupun juga statementnya. Iya, terima kasih untuk kesempatannya untuk CAF, untuk Jebret Media, Bang Valen, Mas Aryo dan Bung Binder. Terima kasih, mudah-mudahan bisa memberikan yang terbaik hari ini. Amin. Kalau begitu Bung Binder akan bacakan dulu. Kalau lu 3 baris gak bro? Ya bener nih, gue cuma sebaris nih. Ini settingan nih kayaknya. Oke, kepada Steven ya, ini pertanyaan untuk kamu. Siapa yang layak dapatkan gelar Ballon d'Or tahun ini? Oke, kalau kamu siap, anggukan kepala, saya akan hitung 2 menit untuk waktunya. Baik, sepertinya sudah siap. Steven Kurniawan, 2 menit untuk memberikan tanggapan dimulai dari sekarang. Ballon d'Or, memang banyak sekali nama-nama yang menjadi seleksi untuk tahun ini. Mostly ada di deretan pemain depan atau striker kebetulan. Kita bisa lihat mulai dari Florian Wirtz mungkin bersama dengan Bayer Leverkusen menciptakan sebuah cerita sejarah yang begitu luar biasa. 2 digit gol dan juga 2 digit assist. Kemudian kita juga ada Jude Bellingham, begitu luar biasa musim pertama bersama dengan Real Madrid. Bagus sekali penampilannya. Padahal dia bukan menjadi main striker, tapi dia juga bisa memberikan kontribusi yang begitu luar biasa. Kemudian kita juga masih punya lagi Vinicius Junior kembali dari Real Madrid. Bagus sekali penampilannya dengan 2 digit gol dan juga 2 digit assist. Tapi ada satu nama yang tidak boleh kita lupakan, yaitu Rodri. Rodri bersama dengan Manchester City begitu luar biasa sekali pencapaiannya. Bahkan ada istilah yang menyebutkan bahwa kalau Rodri main, City nggak mungkin kalah, kira-kira seperti itu. Karena begitu influensialnya dia di lini tengah. Mungkin dia bukan pemain yang paling banyak mencetak gol untuk timnya, tapi definitely dia bisa memberikan kontribusi, dia bisa menjaga lini tengah City begitu solid bersama dengan ada Kevin De Bruyne dan beberapa pemain lainnya. Dan menurut saya dengan pencapaiannya dia melengkapi pencapaiannya dengan gelar terbarunya yaitu Euro 2024 menjadi sangat luar biasa sekali untuk Rodri. Dan tentunya ada juga
opsi lain yaitu Lautaro Martinez, karena Lautaro Martinez juga memberikan performa yang luar biasa bersama dengan Inter Milan dengan capaiannya goal getter yang luar biasa tidak diragukan lagi, dan juga di Copa America dia menjadi juara dan dia menjadi top scorer juga. Jadi ada banyak sekali nama dan mostly adalah striker, tapi kita bisa lihat kalau menurut saya pribadi di sini Rodri ada di top levelnya di musim ini, dan mudah-mudahan kalau kita bisa melihat bukan lagi striker melulu gitu ya, setelah sebelumnya ada Ronaldo, Messi, mudah-mudahan kali ini bisa berasal dari pemain tengah. Terima kasih. Oh, masih under 5 detik tapi itu sudah memenuhi apa yang menjadi persyaratan kita. Tepuk tangan dulu untuk Steven Kurniawan dan Fahri Rizky, boleh bergabung. Mas Haryo, apakah ini menjadi Jerman Spanyol? Yes, pairing terbaik menurut saya sejauh Ya. ini. Setuju Anda? Setuju. Kenapa? Karena dua-duanya menguasai materi, riset yang bagus, dua-duanya punya opini yang cukup kuat, punya reference ke belakangnya yang cukup dalam juga, tidak membosankan untuk mendengarnya karena selalu ada reference-reference tambahan di setiap kalimat yang dituturkan gitu. Ya walaupun mungkin untuk Steven kata luar biasa muncul berapa kali ya, terlalu banyak muncul kata luar biasa. Mungkin perlu dicari beberapa padanan kata dari luar biasa, exceptional and so on gitu. Tapi overall dua penampilan terbaik sejauh betul. ini yang harus Mas Peter, Bung Haryo. Bro gimana bro? Ya menurut gua bagus. Ini Fahri ya pertama ya. Fahri ada analisanya, ada flashback juga sebelum Jurgen Klopp melatih Liverpool, kemudian Pep Guardiola, yaitu yang selalu diperdebatkan karena dia mendapatkan segala bentuk fasilitas. Ya tapi dari segi taktik memang dua pelatih ini punya taktik yang berbeda ya. Dan dari Steven ini baru saya lihat MC ya, maka itu kamu ini banget, luas banget. Cuman saya melihat dalam menyampaikan analisa bagus, tapi masih belum berani memberikan opini kamu sendiri. Jadi kamu lebih banyak memberikan data. Tapi kamu harus berani memberikan opini kamu sendiri. Seperti saya contohkan kepada Fahri, dia berani memberikan opini dia. Bahwa menurut dia, ya ini gegenpressing sesuatu yang baru yang bisa mengubah Liverpool. Nah jadi kamu, saya lihat gestur kamu bagus, verbal kamu bagus, cara kamu presenting bagus ya, karena kamu MC ya. Nah, jadi bagus sekali. Tapi kamu kalau mau menjadi komentator, apakah itu host atau komentator apa aja lah ya, harus berani memberikan opini kamu sendiri. Nah, tadi di sana saya melihat ya kamu masih belum berani menentukan. Kalau tadinya saya ditanyakan itu, saya akan menentukan siapa nih kira-kira yang dapat. Ya udah pasti pemain dari Real Madrid. Real Madrid? Nah iya dong. Kan? Kenapa enggak? Juara La Liga, juara Liga Champions. Iya kan? Nggak bisa dari City berarti ya? Dari City jangan lah. Jangan. Nah, Vinicius Junior tadi yang tepat, tapi ya udahlah. Vinicius Junior. Nanti panjang. Nanti kita bahas di DPI bersama dengan Bung Binder Singh ya di DPI ya. Masalah Madrid. Ini bagus, dua-duanya. Itu dia. Kalau gua poinnya adalah gue pengen lihat kalian ada di 4 finalis yang siap untuk probation di sini. Tapi kenyataannya bracketnya tidak memungkinkan. Jadi ya kita lihat saja nanti bagaimana. Tepuk tangan dulu untuk Steven dan Fahri yang sudah menjerman lawan Spanyol kan kita di hari ini. Silakan kembali dulu. Dan tentu saja ini luar biasa Mas Haryo, Bung Binder. Ketika kemarin juga saya kontak, mereka memang juga bertanya kan bagaimana dengan kompetisi ini. Saya bilang ya ternyata cukup banyak yang punya potensi dan bagus-bagus gitu. Ini kita belum poles, ini kita belum kasih jam terbang. Dengan yang baru saja kita lakukan, kita sudah melihat yang paling jelas adalah karakter ya bro ya. Bahwa setiap orang nggak bisa kita paksakan memiliki gaya yang sama. Harus original. Masing-masing punya originalitas walaupun mereka punya reference masing-masing siapa yang menjadi orang yang mereka anggap, yang mereka sering lihat dan mereka idolakan. Yang jelas pertandingan makin memanas di babak yang pertama. Tidak berarti kalau ada kode-kode tertentu tadi untuk salah satu lebih baik dibanding yang lain akan menjadi pemenang, karena akan ada momen comeback jika memang mereka bisa di babak yang kedua, di mana babak yang kedua kita akan masuk ke dalam segmen play by play commentary. Bagaimana penampilan semuanya? Akankah satu dengan yang lain akan saling tidak bersahabat seperti tadi? Sesaat lagi kita akan kembali lagi di CAF Commentator Challenge season yang kedua setelah yang satu ini. Beckham berikan kartu merah. Oh, David Beckham harus membangun serangan berbahaya di detik-detik akhir. Materazzi mencoba kartu kuning dan kita lihat pada saat ini juga belum tahu insiden apa yang terjadi.
Line up hari ini, sepatu di posisi bawah, jersey di tengah, dan cuff di atas. Pertandingan dimulai. Arhan menggiring bola dibayangi oleh lawannya, sanggup meloloskan diri, tinggal 1 lawan 1 dengan kiper, gawang di depan mata, dan tiba-tiba Arhan berhenti. Ternyata dia menolong lawan yang cedera. Main bersih, wajah juga harus bersih. Ka Face Wash, bersihkan wajah dari minyak dan kotoran. Wajah jadi cerah dan berenergi. World Cup, menang kalah pilih main bersih. Beckham berikan kartu merah. David Beckham harus membangun serangan berbahaya di detik-detik akhir. Materazzi mencoba kartu kuning dan kita lihat pada saat ini juga belum tahu insiden apa yang terjadi. Kembali lagi di Cup Komentator Challenge Season yang kedua, Jebret Tim. Bagaimana tadi di segmen yang pertama? Bagaimana dengan jagoan kalian? Bagaimana dengan penilaian kalian terhadap para 8 peserta yang sudah menampilkan analisa mereka? Tulis di kolom komen kalian tim siapa. Jangan lupa, kalau emang kalian senang kalian tulis. Kalau kalian pikir ada opini, kritikan dari kalian, asal positif juga kalian boleh tulis di kolom komen. Sekarang kita lanjut ke babak kedua, di mana di babak ini peserta akan menkomentatori gol terbaik dari hajatan bola Eropa. Dan kita akan lanjut lagi ke penampilan dari Dava yang menghadapi Mehdi, di mana sekarang yang akan duluan adalah Dava Zufar. Kita minta dulu Bung Binder untuk ngambil gol pertama. Kamu gimana penampilan pertama tadi, menurut kamu gimana? Sebenarnya masih bisa lebih maksimal, tapi karena match pertama ya, yang pasti grogi juga, walaupun udah sering public speaking juga, tapi ya namanya di depan juri-juri gitu kan, pasti ada rasa-rasa begitulah. Itu dua yang harus kamu udah pelajari dari omongan kamu. Satu, nggak boleh memulai kata dengan Yang kedua, pastinya, itu MC standar itu selalu, pastinya. Cari pilihan kata lain. Silakan, ya, Bung Binder. Oke, Arda Güler, Turki lawan Georgia 3-1. Arda Güler, Turki Georgia 3-1. Siap? Oke. Baik, kalau begitu 2 menit. Ini berapa menit? 1,5 menit ini. 1,5 menit dimulai dari sekarang. Baik, kita saksikan bersama-sama, ini dia pertandingan antara Turki menghadapi Georgia dalam hajatan bola Eropa 2024. Kita lihat ini adalah line up dari kedua tim, dan dapat kita saksikan juga kedua tim Georgia dan juga Turki menampilkan line up terbaiknya. Dan siapakah yang akan menjadi pemenang dari match ini, kita lihat, kita saksikan bersama-sama. Turki membangun serangan, tendangan jarak jauh dari Arda Güler. Gol di saat yang tepat, di tempat yang tepat, oleh pemain yang tepat. Remember the name, Arda Güler membuat sementara skor 1-0 untuk Turki. Kita saksikan sementara dalam tayangan ulang sebuah gol yang sangat spektakuler. Tendangan jarak jauh dari Arda Güler dapat memasukkan bola ke gawang dari Georgia, dan ini adalah salah satu gol terbaik mungkin bisa jadi nanti dalam hajatan bola Eropa 2024. Kita saksikan bersama-sama semua pendukung dari Turki bergemuruh merayakan gol dari Arda Güler. Kita saksikan ini dia selebrasi yang sangat membahagiakan bagi Arda Güler, pemain muda yang saat ini membela Real Madrid, yang pasti ini akan membuat modal bagi Arda Güler untuk karirnya di dunia sepak bola tentunya. Lanjut, kita berikan dulu kepada Mehdi yang akan menkomentatori partai yang akan diambil oleh Mas Haryo. Untuk Mehdi Hairi. Tadi gimana penampilan pertama? Wah, kacau sih, tadi masih nervous banget. Kacau. Terus alur ngomongnya juga jadi nggak sesuai dengan apa yang diharapkan. Gitu sih. Oke, Mehdi karyawan apa sih? Karyawan PLN. Lo nggak pernah di radio gitu? Pernah. Oh, pantesan Yeah. suaranya ini banget ya, kebentuk gitu. Apa golnya? Apa ininya Mas Aryo, gol yang mana? Yes. Nikolai Stanciu, Romania 3-0 lawan Ukraina. Alright. Nikolai Stanciu. Kamu siap? Nikolai thank you. Ya. Apa? Stanciu. Stanciu. Oke. Siap?
Siap. Gary, siap? Oke, dimulai dari sekarang. Selamat sore, selamat datang para pecinta sepak bola dunia dimanapun Anda berada. Anda dan saya akan menyaksikan sebuah pertandingan seru antara Romania menghadapi Ukraina. Dan ini adalah squad line up dari dua tim. Ada Romania dan juga Ukraina, dua tim yang sama-sama menjadi kuda hitam dan diperkirakan akan menjadi pertandingan sangat seru kali ini. Dan kali ini pemain Ukraina berusaha untuk melakukan sebuah tendangan. Oh, jatuh di pemain Tricolori. Dan kali ini Nicolas Stanciu. Gol, 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 gol. Nicolas Stanciu. Sebuah gol yang sangat luar biasa. Membuat Romania yang sangat-sangat rindu akan kemenangan. Setelah hanya menang di Euro tahun 2000. Kali ini setelah 24 tahun. Mereka berpeluang untuk berhasil kembali memenangkan laga yang mereka rindukan. Ini dia pemirsa, sebuah tendangan keras dari Nicolas Stanciu. Membuat kali ini kedudukan berubah menjadi 1-0 untuk Romania. Dan ini bisa Anda saksikan bagaimana proses terjadinya gol melalui sebuah kesalahan dari kiper. Dan kali ini harus dihukum dengan tendangan keras dari pemain yang sangat berpengalaman, Nicolas Stanciu. Ini dia pemirsa, sangat-sangat luar biasa Nicolas Stanciu. Al Capitano membuat para pemain Romania terbakar semangatnya untuk mengarungi laga yang akan berlangsung selama 90 menit ke depan. Demikian. Oke, 3 detik tadi sebelum videonya habis, tapi cukup menggelegar ya. Menggelegar. Gimana kalian berdua? Ya, sorry, sambil dipanggil satu lagi, maaf tadi Dava belum saya undang, silakan Dava sama Mehdi. Kalau dari segi suara sih dua-duanya bagus. Kelihatan ya, kedengeran. Iya. Cuma kan kita juga pada saat mengomentari terjadinya gol, kita juga harus memberikan sedikit analisa. Ya. Gak perlu panjang lebar ya, tapi sedikit analisa seperti cara nih pemain syuting, cara dia mengambil ancang-ancang atau bola itu melengkung atau seperti apa. Ya, jadi itu yang mungkin harus diperdalam adalah analisanya. Tapi dari voice ini bagus, voice-nya ini udah kalau play by play commentary cocok banget kan. Yang diperlukan tone kan. Betul. Kalau Mas Aryo? Ya, dua-duanya punya tone yang itu, walaupun powernya Mehdi ternyata bisa comeback ya. Iya. Tadi di babak pertama agak sedikit grogi, babak ini langsung dia ngegas. Dan ya dua-duanya punya kelebihan yang sama ya dalam tadi Bung Mider bilang play by play-nya bagus. Tapi untuk power, untuk itu ya Mehdi harus diacungi jempol sih di sini luar biasa. Oke, pertanyaan saya, kalau kalian masuk sebagai finalis, apakah kalian siap probation di sini 3 bulan? Siap. Ini saya working hour. Ya, oke. Saya cuma denger itu aja. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Dava dan Mehdi. Silakan kembali lagi untuk ke kursi yang sudah disiapkan dan diwawancara nanti setelah penampilan. Ada post match interview, asik post match interview. Steven, nanti juga Mas Aryo sama Bung Minder ada post match juri ya. Steven Kurniawan gantian berarti abis ini Nurido. Yang duluan berarti Henry PO. Henry PO. Ini kelebihan Henry juga ya. Henry Prasetyo bukannya pernah ada player ya? Henry, pernah, namanya mirip. Ada player ya? Iya. Henry Prasetyo, ya pokoknya pernah. Ya. Wahyu Prasetyo. Ya, Wahyu Prasetyo. Oke, kalau begitu ini giliran saya. Saya nggak yakin kamu bisa ya. Kamu biasanya kan pasti Liga-Liga Indonesia ya. Ini tim luar ini ya. Waduh, ini siapa ini? Mert Muldur. Tahu? Mert Muldur, Turkiye saat menghadapi Georgia. Waduh, pemain yang susah banget ini ya. Mert Muldur. Pronunciation-nya. Oke, Mert Muldur, kalau kamu siap kasih tahu dengan menganggukkan kepala. 5, 4, 3, 2, 1, mulai ya. Oke, kalau begitu dimulai dari sekarang. Henry PO. Selamat siang dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Bung Henry PO. Langsung pertandingan antara Turki berhadapan dengan Georgia. Saat lagi kita akan menyaksikan secara live dan eksklusif langsung. Dan inilah dia tempatnya seluruh ataupun para pemain Georgia, di mana ada salah satu pemain depan yang sangat diandalkan, Mikautze, di sana di posisi depan. Dan tentu inilah dia berbahaya, lakukan sudah tendangan wajah berbahaya, masih ada penjaga gawang. Dan kita saksikan ada para pemain Georgia melakukan sebuah serangan balik dari pemain Turki, berbahaya sendirian. Apa yang terjadi kita saksikan. Bergol kosong, cuti aman dan gol. Yalah.
luar biasa tentunya mengubah skor menjadi 3-1 untuk kemenangan Turki atas Georgia. Masih kita saksikan kembali lagi-lagi. Inilah dia benar-benar pemain Matt Mudur melakukan sebuah tugas dengan sangat baik. Pemain depan dan melakukan tendangan yang begitu pelan, begitu tidak terkawal dan akhirnya mengubah keadaan. Skor berubah menjadi 3-1. Masih kita saksikan di mana kita para pendukung dan juga para supporter yang selalu menyambut langsung dari pendukung dari Turki tentunya dengan skor saat ini yaitu skor 3-1. Tepuk tangan dulu buat Henry PO. Tetap ya Henry PO nih si Amboy. Kita lanjut dulu menuju ke bergantian Nurido Ilmansyah. Nurido Ilmansyah. Boleh diambil gol yang mana untuk Nurido Ilmansyah? Lamine Yamal, Spanyol lawan Prancis, gol pertama Spanyol. Lamine Yamal, gol pertama. Oh, ini Semifinal. Semifinal ya. Ready? Belum? Sudah ready? Ready? Kita mulai. Nurido dari sekarang. Kita lihat bola di bawah Amerik Laporte, umpan Nacho Fernandes di menit 20 ini sementara Prancis unggul 1-0 atas Spanyol. Ya kita lihat Lamine Yamal tekuk satu kali dan gol! Gol! Sebuah gol yang penyama kedudukan dari Lamine Yamal, pemain yang pencetak gol termuda dari sepanjang sejarah Euro 2024. Kita lihat betapa tenangnya pemain ini. Meskipun masih muda, ia dapat menunjukkan komposurnya. Gol yang disambut oleh teman-temannya, sementara Kylian Mbappe tanpa protes pada wasit, tanpa ada sambutan dari Il Capitano Alvaro Morata, sementara McMahon minum dan pendukung La Furia Roja kita lihat bersorak. Dari tayangan ulang kita lihat betapa cerdasnya Lamine Yamal dapat menembakkan tendangannya ke pojok kiri atas yang tidak dapat di-save oleh McMahon dan mengubah keadaan menjadi 1-1, Spanyol 1, Prancis 1. Kita lihat masih dengan tendangan yang menghujam deras ke pojok kiri atas McMahon dan selebrasi dari slide knee dari Lamine Yamal tanpa ekspresi kegembiraan darinya, serta Kylian Mbappe. Kita lihat Oke, Nurido dan Henry boleh bergabung untuk mendapatkan komennya bagaimana? Puas? Kurang. Henry penampilannya puas? Masih harus belajar lagi. Bung Binder duluan. Ya kalau menurut gue Henry bagus ya. Tone-nya bagus, voice-nya bagus, kencang. Cuma kalau bisa ya memang sih sekarang kan kita tahu ya banyak yang juga nonton Valen ya siarannya. Jadi mengikuti gayanya Valen sedikit harus ya. original. Harus original. Harus original. Boleh ada sedikit kemiripan tapi harus original juga. Tapi dari segi tone, analisa bagus banget. Jadi dapatlah lengkap. Kalau Nurido saya melihat voice kurang kuat ya. Tapi kalau dari analisa not bad juga dan kamu harus bisa jaga timing kamu. Itu tadi belum gol. Iya. masih menuju gol. Udah gol dulu. Berarti nontonnya di tempat lain. Udah gol duluan. Jadi kamu pada saat lihat cuplikan itu harus seperti lagi live. Iya. Karena kalau live kadang-kadang kita juga salah sebut gol. Tahu-tahu enggak. Jadi kita langsung bisa koreksi gitu. Iya, Udah itu aja sih. Oke, Mas Aryo. Mas Aryo. Iya. Tone-nya terlalu pelan ya. Maksudnya dibanding pas analisis tadi lebih keras, tapi justru pas yang diharapkan ada letupan lebih kencang itu, tapi justru nggak keluar dari Nurido ya. Mungkin itu sih koreksinya. Sama timing berapa kali dead air, ini loh kok udah selesai belum ya? Diterusin lagi, berapa kali selesai diterusin lagi gitu. Jadi kelihatan nggak pas. Dead gitu. air-nya sama Mas, dia juga. Dia di terakhir doang tapi makanya kan. tadi gue bilang, wah ini lagi nggak bagus nih si Henry, ya kan? Iya. Terus tadi juga ada yang menurut gue banyak yang dia tuh blank gitu. Nggak taunya tadi Nurido juga nggak outstanding performnya gitu. Jadi
Kalau di outstanding, menurut gua tadi dia nih bakal apa ya? Maksud gue nggak seperti biasa gitu. Tapi ternyata Nuridonya juga tidak menampilkan sesuatu yang berbeda juga kan. Gesturnya juga terlalu diam, terlalu santai gitu. Anyway, tepuk tangan dulu buat mereka berdua. Thank you ya, thank you. Sila lanjut dulu. Sekarang menuju ke Arsanda dan Aquam tadi yang duluan berarti. Sekarang Aquam duluan. Aquam. Oke, Aquam duluan yang akan tampil. Binder. Oh, saya. Ini namanya susah lagi nih yang cetak gol. Aquam tadi gimana, puas? Rada kurang sebetulnya. Kurang. Iya. Sekarang nggak bawa buku? Nggak bawa. Oh, sekarang nggak bawa buku ya. Oke. Fabian Ruiz, Spanyol lawan Kroasia 3-0 skor akhir. Oke, siap? Ini bagus nih gua. Dalam siap? Kita mulai Aquam dari sekarang. Tutup kuping yuk. Kita lihat bagaimana kali ini Spanyol mencoba untuk mengambil inisiasi serangan, tetapi terpantul dari membentur pemain bertahan. Kita lihat masih ada Lamine Yamal, Kutak-Atik mencoba memberikan bola ke tengah. Ada siapa di sana? Umpan 1-2 diperagakan, tapi kita lihat bagaimana Fabian Ruiz, gol! Satu buah aksi dari Lamine Yamal yang mencoba untuk memporak-porandakan, membombardir. Kemudian di sana juga ada Fabian Ruiz meliuk-liuk, mencoba untuk menari-nari di lapangan hijau. Dan kita lihat bagaimana sebuah tendangan tidak dengan power, tapi cukup dengan akurasi tingkat tinggi, begitu presisi kepada sisi yang sulit untuk diantisipasi. Sebuah permainan yang sangat indah, sangat cantik, sangat luar biasa, dahsyat, hebat, gak ada obat. Luar biasa, Spanyol kali ini masih unggul. Dan ternyata kita lihat bagaimana di tayangan ulang. Ini dia satu kali tegukan, dua kali, dan diakhiri dengan shooting yang sangat luar biasa dari Fabian Ruiz. Yang mana apabila ini ada dalam teknik stand up comedy, maka ini adalah rule of three. Satu kali tegukan, dua kali tegukan, dan tiga shootingnya yang menjadi punchline, yang juga menjadi gol kemenangan buat timnas Spanyol. La Furia Roja, tim Matador, mantap, 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 mantul, mantap, mantul. Arsanda masih hidup. Arsanda, ayo Arsanda. Aquam silakan kamu sana. Arsanda, kenapa geleng-geleng San? San, itu jaket sampai turun gitu. Semangat. Tadi gue justru bilang sama lo, gue gak nyangka penampilan lo di analisa tadi. Iya, bagus. Bagus, Bagus. ya kan? Tenang aja, udah bosen lagi orang komentator yang kayak tadi. Asli, cari yang berbeda, udah bosen. Udah gak lewat, udah lewat zaman itu tuh, pialanya udah di gue semua. Ya, harus cari yang berbeda yang kayak gitu. Anak zaman sekarang udah beda. Ya. Xherdan Shaqiri, Skotlandia lawan Swiss. Skor terakhir 1-1. Udah siap? Apa masih ingat dulu? Ya ingat dulu. Jadi kalau ini berarti ada gambar yang lain dulu. Jadi ntar lu bisa aja bacain dulu tuh line up-nya. Siap? Oke. Nyerah? Enggak. Oh enggak. Let's go. Control room siap. Kita mulai dari sekarang. Baik pemirsa, kita bisa lihat bagaimana Scotland dengan 5-4-1 kali ini memperlihatkan betapa bertahan menjadi tumpuan kunci. Sementara untuk Swiss, kita bisa lihat bagaimana tengah akan menjadi patokan utama untuk bisa menyerang. Dan kita bisa lihat bagaimana peluang yang diberikan. Apa yang terjadi? Oh, gol! Apa yang terjadi? Kita bisa lihat bagaimana ada kesalahan fatal yang dilakukan oleh barisan pertahanan Skotlandia. Kita bisa lihat bagaimana kekecewaan jelas dari kubu Skotlandia karena apa yang dilakukan untuk bisa 1 atau 2 sentuhan, tapi malah berujung dengan umpan yang sangat di luar nalar dan dimanfaatkan oleh Xherdan Shaqiri kali ini. Menjadi 1-1 antara Swiss dan juga Skotlandia. Benar-benar di luar dugaan bagaimana umpan yang sebenarnya dilancarkan oleh Swiss, tapi didapatkan
upaya bertahan dari Skotlandia yang justru malah grogi sehingga Xherdan Shaqiri yang tepat di depan bola mampu untuk mencetuskan gol penyama atas Skotlandia. Sangat-sangat di luar nalar pemirsa, dan kita berharap mudah-mudahan ada serangan yang kembali dilancarkan oleh Skotlandia di sisa waktu kali ini. Tepuk tangan dulu buat Arsanda dan Aquam boleh bergabung. Gimana? Puas? Aman? Aman. Lu tuh kalau dulu TVRI ya sama RRI, suara lu tuh masuk itu. Khas banget loh. Silakan abang-abang berdua. Iya, punya ciri khas dua-duanya. Aquam luar biasa menggelegar. Kayaknya nggak napas tadi ya. dari awal sampai habis. Terlihat dengan power yang terus-terusan tanpa terlihat kamu ngambil napas gitu. Itu kan yang salah satu kekuatan utama seorang komentator tuh, orang nggak tahu nih kapan dia ngambil napas, tapi dia bisa membuat tempo ini seperti itu gitu. Sementara kalau Arsanda bener aman aja, tapi nggak ada letupan juga tadi. Begitu gol harapannya ada perubahan sedikit gitu, tapi terlihat tadi agak sedikit stagnan juga di posisi gol. Sama mencetuskan gol tuh apa ya? Iya, gue juga mencetuskan itu. Menceploskan kali maksudnya. Menceploskan. Iya. Itu. Jadi mengartikulasikan saat gol. Ya kan maksudnya itu kan maksudnya. Iya. Tapi lu nya tetap nggak ada letupannya. Nggak ada letupannya. Ya. Tapi suara lu jadi lebih ngebas ya? Iya, soalnya ngelihat yang kemarin. Oh, jadi sekarang dari tadi lu tahan-tahan gini ngomong. Kemarin Bro, gimana bro? Ya kalau cirinya kan berbeda ya. Iya, Kalau beda. Aquam ini pakai power, ya, pakai kecepatan, dan saya tidak tadi mendengar Anda mengatakan sesuatu yang salah ya dari penyebutan nama pemain. Walaupun pace-nya cepat banget, meledak-ledak gitu, memberikan analisa juga ya. Kalau dari segi play by play ya seperti ini. Ya. Memang harusnya ketika terjadi gol, ya kan, tapi nanti ketika ada terjadi permainan biasa ya pace-nya lebih rendah, ya. Tone-nya lebih rendah. Dan Arsanda ya, menurut saya Arsanda oke juga, cuma memang harus lebih berani aja, keluarkan aja suara kamu. Waktu ada gol seperti itu harus beda. Jadi yang seperti tadi kamu ngomong itu sebetulnya kalau permainan biasa nggak masalah seperti itu, tapi waktu gol harus meledak seperti itu, menurunkan. Dan pemilihan kata-katanya saja itu mungkin yang harus kamu latih. Tapi ya dari segi tone ya tinggal dinaikin aja sedikit. Jadi memang ciri yang berbeda nggak masalah. Cuma soal analisa itu yang lebih penting lagi. Kalau gol kita harus jelasin seperti apa gol itu tercipta. Ya, dan intinya poin-poin dari apa yang disampaikan itu, apalagi sekarang udah babak yang kedua ya. Gue tahu lo semuanya pasti sekarang mulai pusing kepala lo kan. Aduh, kayaknya si ini lebih unggul, si ini lebih unggul. Tapi tenang, pokoknya selalu gue bilang harus selalu stay fresh under pressure. Ya, itulah kunci dari orang-orang yang bisa bertahan di industri ini. Karena tekanan tuh banyak, ada yang dari pemirsa, ada yang dari online, ada yang dari produser, ada yang dari bos TV. Tapi kita semua stay fresh under pressure ya. Jadi itu kalian udah dapat masukan-masukannya. Aquam, kalau lu tadi verbalnya ditambahin data, mungkin nilai lu 100. Tapi ini mah Aquam yang memang gua tahu gitu loh, nggak ada plusnya ya. Jadi sorry, yang lain terkesima. Kalau gua udah sering lihat lu, nggak lu tambahin tuh datanya. Lu malah mainin yang main-main gitu. Itu udah lewat eranya. Nih, pialanya udah di gue semua. Begitu Fabian Ruiz dikasih 3 kali tayangan ulang, waktunya lu masukin dia pemain mana, nggak usah anaknya siapa-siapa, berapa statistiknya, terus kemudian ini gitu. Itu harus ada, nggak cuma sekedar mengartikulasikan gitu. Karena kan ceritanya lu lagi jadi solo. Nanti memang itu kalau ada partner yang nambahin. Tapi kan cerita tadi lu solo. Kalau lu masukin data, 100 lu gue kasih. Nah, kalau si Arsanda, gue bener-bener ngelihat lu yang berbeda emang. Tinggal lu tambahin aja, kayak tadi makanya Bung Binder bilang nggak lepas tangan lo di belakang. Beda lo tangan lo di sini sama lu biarin ngomong ya. Jadi lu punya potensi juga, kita lihat aja nanti hasilnya. Tepuk tangan dulu buat Arsanda dan Aquam. Kita lanjut ke Steven dan Fahri. Berarti kita mulai dulu dari Steven Kurniawan. Steven Kurniawan, kamu menkomentatori gol dari Mattia Zaccagni. Kroasia 1, Italia 1. Kalian siap? Control room siap? Oke, Steven Kurniawan, time is yours. Sekarang. Dan kita saksikan pemirsa, waktu tidak tersisa banyak lagi. Peluang terakhir kali ini dari Calafiori, Mattia Zaccagni. Spektakuler, luar
Kroasia. Dan kita lihat luar biasa sekali penampilan dari tim Italia yang tidak mengenal menyerah sampai detik-detik paling terakhir. Sebuah gol dari Matias akan disaksikan, ekspresi dari Modric seakan tidak percaya masih ada gol yang bisa diciptakan. Begitu luar biasa sekali gemuruh dari stadion yang sudah dipenuhi oleh seluruh pemain dan pendukung dari timnas Italia. Sebuah gol yang menjadi kado spesial dari pemain yang baru saja berusia 29 tahun ini. Gelandang dari Lazio, sebuah gol kita saksikan, tekukan yang luar biasa, sebuah umpan yang cukup simpel diselesaikan dengan placing yang begitu baik ke pojok kanan gawang. Itulah tadi sebuah gol yang begitu brilian dan nampaknya ini akan menjadi gol terakhir di akhir laga kali ini dan membuat Kroasia harus mengubur impiannya untuk lolos ke babak 16 besar. Kita saksikan ini sekali lagi sebuah sontekan placing, seakan tidak percaya bahwa gol tersebut akan menjadi gol yang membawa timnya kembali lolos. Alright, Steve Kurniawan, ternyata dari tubuhnya yang mungil keluar suara yang besar. Kita berikan lagi dulu sekarang waktu untuk Fahri Rizky. Golnya apa nih? Fahri. Oh udah pasti ya, udah pasti ini golnya Jude Bellingham, Mas. Oh, Jude Bellingham. Yang gue mau nanya pemain Madrid kok gak ada? Yang Anda guler tadi kan? Oh ada. Yang Kan nggak. Jude Bellingham yang lawan Slovakia ya? Iya. Tahu ya? Salto. Oke. Menit terakhir ya. Yes. Iya, salto. Siap? Siap. Control room. Waktunya untuk Fahri Rizky sekarang. Waktu tidak tersisa banyak bagi The Three Lions. Harus ada lemparan ke dalam yang coba dilakukan oleh Kyle Walker. Seperti coba untuk melakukan lemparan ala Pratama Arhan. Siapakah yang dituju? Ada Mark Gehi di sana. Masih dikemelut. Bola terjadi di depan kotak penalti dari Martin Dubravka. Kembali lemparan ke dalam bagi Kyle Walker. Kesempatan kedua. Kurang dari 2 menit. Harus segera mungkin melemparkan bola tersebut. Bola langsung dilontarkan ke depan. Mark Gehi kembali menjadi tujuan. Ada Jude Bellingham. Gelandang asal Real Madrid, bintang baru milik Inggris, memberikan secercah cahaya, secercah harapan bagi timnas Inggris untuk melanjutkan perjalanannya di Piala Eropa 2024. Langsung disambut dengan ramai oleh pemain-pemain timnas Inggris. Martin Dubravka, Milan Skriniar harus mengubur mimpinya terlebih dahulu sebelum nantinya masuk ke babak extra time. Untuk pertama kalinya sebenarnya Slovakia bisa lolos ke babak perempat final, namun sayangnya Jude Bellingham menunjukkan kualitasnya. Tendangan bicycle kick tadi dilontarkan membuat Dubravka hanya bisa melongo, hanya bisa melihat di sisi kiri gawang yang dikawal oleh dirinya. Game on, Inggris 1, Slovakia 1. Tepuk tangan dulu untuk Fahri Rizky. Buat susah juri aja. Ya silakan kesini Steven Kurniawan sama Fahri. Bro Binder gimana nih? Ya, kalau menurut gua bagus, dua-duanya bagus, tone-nya bagus. Tapi gua ngelihat Steven lebih ini ya, lebih lancar ya dalam memberikan informasinya. Itu golnya dari Zakagni kan. Nah itu memang gol, walaupun ya itu dia untuk menggambarkan situasi di dalam stadion, ya gak harus juga untuk menyebut tentang pemainnya, karena pemain kan pasti main tuh. Ya. Ya kan, jadi lebih kepada penonton. Nah penonton ini maksudnya fans dari Italia dan fans dari Kroasia, tapi ada sedikit emosinya yang tadi kamu tunjukkan, yang para pemain Kroasia seperti tidak percaya, karena itu bagus juga pada saat play by play kan harus ada seperti itu. Dan Fahri, oke, voice bagus, power bagus, tapi tadi kamu agak pause. Nah itu kalau ada momen gol gitu, ya, jangan pause. Pas mau gol ya? Karena pas kalau habis kamu, gol? Iya, Bellingham kan, karena kalau kamu pause, apalagi itu gol yang bagus, nah orang akan mengira bahwa kamu ini bingung mau ngomong apa gitu. Ya kan, padahal tadi udah awalnya startnya udah bagus gitu. Ya kan, bahkan sampai menyebut pemain timnas juga kan, Pratama Arhan udah bagus. Tapi kenapa pause pada saat itu, yang di sana yang kamu harus nyambungnya cepat. Udah itu aja. Tapi overall oke, dua-duanya bagus. Yes. Mas Aryo? Ya,
Tadi bingung ya, mau ngomong gol, memilih kata pertamanya kan untuk lanjutan tadi itu Bellingham, gelandang atau apa? Iya, kalau saya lebih emang sering ngasih euforia dulu, jadi jeda di saat golnya. Jadi memang terlihat mungkin seperti bingung, tapi sebenarnya memang saya ngasih jeda sedikit biar mendengarkan euforia dari stadionnya. Iya. Soalnya tadi pas kita lihat gol, nggak ada teriakan gol, langsung mau nyebut subjek ya gitu kan, mau nyebut si Bellinghamnya gitu. Tapi kayak terlalu bingung gitu. Kata pertama yang bakal gue keluarin apa ya? Gelandang, akhirnya milihnya gelandang. Tadi kita pikir bingung dalam menentukan itu, tapi ternyata menjadi karakter dari Fahri. Jadi ya bagus sih dua-duanya punya insight masing-masing. Tadi Zakanyi ada background story-nya, Lazio berulang tahun segala macam. Tadi Pratama Arhan ada, nah yang kayak gitu-gitu kan yang kita butuhkan dalam sebuah commentary gitu. Tidak hanya terpaku pada apa yang terjadi di lapangan, tapi apa yang lo bisa kasih kepada penonton yang menyaksikan pertandingan itu. Jadi lagi-lagi seperti di analisis tadi, seru banget ini. Ini partainya seru ya, Steven sama Fahri. Gua nggak tahu kalau di Shoutcaster atau di e-sport gimana ya, tapi kalau pengalaman kami bertiga sih sama pandangannya adalah lu malah kayak nunggu nyari contekan atau ini gua habis apalan gua apa ya pas abis itu kalau Bellingham yang golin, kita itu masih sama bertiga seperti itu. Nah, gua nggak tahu kebiasaan di caster di e-sport seperti apa, atau memang itu lo lagi membuat sebuah gaya yang baru, which is itu nggak ada masalah gitu. Tapi kita bertiga pandangannya sama bahwa jedanya terlalu lama, ada 3 tel lah, tuh 2, 3, itu kita masih kayak, lu kenapa nih gitu. Jadi bagi kita itu masih terlalu lama sebenarnya. Dan untuk Steven, lo ngos-ngosan. Dia bisa mainin untuk napasnya. Ternyata lo ngegas dari awal, begitu dikasih 1,5 menit, nggak bisa kayak Aquam. Lo ngos-ngosan, jadi harus diatur juga kemampuan lo untuk bisa mengeluarkan itu semua. Karena ketahuan dari pas terakhir, ngos-ngosan tuh dampaknya juga ke analisa lo juga mulai belibet. Karena oksigen makin dikit. Studio banyak orang lagi. Makin bego tuh. Makanya sama CAF kita stay fresh under pressure ya. Itu dia. Oke, pokoknya ini makin tegang banget menuju siapa yang akan lolos ke babak final, dan gue selalu mau ngingetin kepada jebret tim semua, kalau menang pilih main bersih. Makanya pakai CAF, stay fresh under pressure, dan setelah ini kita akan mengumumkan siapa yang akan lolos ke babak final, di mana 4 finalis ini udah jelas akan dapat probation. Kalau memang nanti 4 ini tidak ambil probationnya, nah yang bagus-bagus tapi nggak lolos, kita jadi bisa ambil buat ngambil probation. Tapi 4 finalis itu akan tetap tampil di final. Mungkin nggak ngambil probationnya, maka kita bisa ambil kayak gini nih. Ini pasti udah layak probation nih, nanti yang nggak lolos nih, ya kan? Apalagi di Tangerang sama Depok. Depok sama Surabaya sih. Bisa Depok. Ya itulah pokoknya ya. Kalau begitu nanti kita akan kembali lagi. Penilaian juri akan segera dihitung setelah yang satu ini tetap di CAF Commentator Challenge season yang kedua. David Beckham berikan kartu merah. David Beckham harus membangun serangan berbahaya di detik-detik akhir. Materazzi mencoba kartu kuning, dan kita lihat pada saat ini juga belum tahu insiden apa yang terjadi. Line up hari ini, sepatu di posisi bawah, jersey di tengah, dan CAF di atas. Pertandingan dimulai, Arhan menggiring bola dibayangi oleh lawannya, sanggup meloloskan diri, tinggal 1 lawan 1 dengan kiper, gawang di depan mata, dan tiba-tiba Arhan berhenti. Ternyata dia menolong lawan yang cedera. Main bersih, wajah juga harus bersih. CAF Face Wash, bersihkan wajah dari minyak dan kotoran. Wajah jadi cerah dan berenergi. World Cup, menang kalah pilih main bersih. Beckham berikan kartu merah. David Beckham harus membangun serangan berbahaya di detik-detik akhir. Materazzi mencoba kartu kuning, dan kita lihat pada saat ini juga belum tahu insiden apa yang terjadi. Alright, jebret tim, kembali lagi ke CAF Commentator Challenge season kedua, dan inilah dia saat yang menentukan, di mana kami bertiga sudah membuat penilaian dan tadi juga sudah dihitung siapakah yang akan menjadi 4 finalis untuk mendapatkan kesempatan magang selama 3 bulan di Jebret Media.
dan juga nantinya para pemenang akan mendapatkan hadiah-hadiah dengan total termasuk grooming nanti selama di sini 50 juta rupiah yang dipersembahkan oleh CAF untuk para 4 finalis, dan yang belum berhasil nanti juga akan mendapatkan hadiah dari CAF yang nanti juga akan disediakan untuk 4 dari yang belum berhasil melaju ke babak final. Dan juga nanti seperti yang saya katakan tadi, apabila nanti 4 finalis tersebut ada yang memilih untuk tidak mengambil program magang yang akan dibuat oleh Jebret Media, maka nanti 4 yang tadi belum berhasil atau 4 yang nanti belum berhasil masih punya kesempatan. Tapi bukan berarti langsung lawannya, tapi akan ditentukan oleh juri siapa nanti yang berhak untuk menjadi pengganti dari finalis yang tidak dapat mengikuti program magang, tetapi 4 tersebut tetap mengikuti babak final. Oke, kalau begitu kita akan segera saja memulai siapa yang lolos ke babak final. Kita mulai dari pertandingan pertama antara Dava Zufar menghadapi Mehdi Hairi. Ini dia Dava dan Mehdi. Oke, Dava dan Mehdi, di analisa yang diberikan oleh Bung Binder, Mas Haryo dan juga saya sendiri tadi disampaikan bahwa jangan pakai alat bantu yang malah membuat ke distract. Kemudian juga tadi di match kedua disampaikan jangan quote opini orang lain, tapi harus bikin quote sendiri. Itu yang disampaikan oleh para dewan juri tadi. Baik, kalau begitu kita langsung saja untuk Dava Zufar dan Mehdi Hairi ya. Ini hanya selisih 30 angka. Ketat ya. 1845. Ini bukan tahun Liverpool berdiri. Dan lawannya mendapatkan 1875. So the points is really tight. Kita bertiga pun tadi nggak tahu saling kasih nilai berapa. Dan yang berhasil untuk lolos ke babak final antara Dava dan Mehdi. Selamat untuk Dava Zufar yang berhasil lolos ke babak final dengan skor 1875 atas Mehdi Hairi dengan angka 1845. Mehdi, adakah yang ingin kamu sampaikan? Oke, sebelumnya selamat lu bro, udah berhasil masuk final, keren banget. Dan terima kasih banyak buat Bu Valen, Mas Aryo dan juga Bung Binder. Ini kesempatan pertama saya buat nyoba Commentator Challenge kayak gini. Dan menurut saya banyak banget hal yang bisa aku pelajari di sini. Terima kasih. So semoga next banyak kesempatan keren yang bisa kita lalui bersama. Ya. Gitu. Kamu dari Palembang? Dari Palembang dan Bandung. Ini dari Solo. Kalau Solo nggak ngambil magang, kamu bisa ngambil magang? Kayaknya untuk 6 bulan ke depan belum bisa. Tapi saya tadi banyakkan kamu nilainya. Berarti kamu kalah gara-gara mereka berdua. Tepuk tangan dulu untuk kedua peserta kita. Selamat untuk Dava dan juga semangat untuk Mehdi Hairi. Terima kasih dan boleh kembali bergabung bersama dengan teman-teman yang lain di sana. Sekali lagi selamat. Kembali dulu ke tempat. Kita akan menuju ke selanjutnya. Partai yang kedua antara Nurido Ilmansyah berhadapan dengan Henry Po. Ini tadi yang saya sampaikan itu dari Mas Haryo ke Henry ya. Cepet-cepet ngomong itu bisa jadi memang lancar, tapi bisa juga menutupi ketegangan. Dan yang tadi itu dari Bung Binder ke Nurido. Jangan quote opini orang lain, tapi mulai biasakan bikin kutipan atau analisa atau quote sendiri penampilannya. Dan untuk Nurido Ilmansyah berhadapan dengan Henry Prasetyo dengan angka 1885 atau beda 10 angka nih dari Dava tadi yang lolos ya. Tapi dari lawannya perbedaannya cukup signifikan. Dan Nurido Ilmansyah, sayang sekali kamu harus mengakui keunggulan dari Henry Prasetyo yang lolos ke babak final CAF Commentator Challenge season yang kedua.
Kayaknya yang pegang mic nggak boleh langsung orangnya deh. Soalnya dari tadi yang pegang mic akhirnya yang kasih speech ya. Dorido ada yang mau disampaikan? Ya, alhamdulillah sudah dikasih kesempatan di 8 besar meskipun belum beruntung. Saya sendiri juga mengakui untuk kemampuan play by play kalah lah dibanding yang lain. Tapi kalau untuk analisa, saya berani adu lawan 7 peserta lainnya. Mantap, Dorido, terima kasih. Sekali lagi selamat untuk Henry Prasetyo. Boleh kembali lagi ke tempat yang sudah disediakan. Alright, ini adalah partai keluarga ya. Karena kalau gue lihat-lihat ada miripnya. Iya, ada miripnya. Ya, rambutnya ya lucu lagi berdua ya. Oke. Mending mic-nya taruh situ dulu deh. Ya. Ntar disangkanya ada kode lagi. Ya. Oke, kalau gitu ini adalah partai antara Arsanda menghadapi Aqwam. Nama lu susah sih. As-Salafi ya. Oke. Adiknya nonton? Yang nonton siapa? Keluarga juga nonton ya. Satu dari Tangerang, satu dari Garut. Kok nggak pakai jaket kulit? Kebetulan lagi gak bawa aja. Oh, lagi nggak bawa aja. Yang naik bus tadi. Yang naik bus? Ya. Oh, travel. Oke lah kalau begitu ya. Dengan poin 1855. Itu adalah poin yang tidak lolos. Diberikan kesempatan untuk maju ke babak final. Jangan takut sampaikan opini kamu, apalagi dengan komen-komen netizen. Jadi stick aja, kalau lo mau bilang ini GOAT-nya, ya ini GOAT-nya. Tadi apa yang disampaikan Bung Binder ke Arsanda. Dan kepada Aqwam dari Bung Binder, berani bawa buku tapi nggak baca. Itu menunjukkan kepercayaan diri. Yang saya tambahin tadi jadi kayak khotbah ya. Apa yang disampaikan. Tapi tenang, jalur pembicara seperti ini banyak Aqwam. Ya, bisa juga kamu jangan-jangan jadi pembicara di kampus-kampus ya. Kamu di UIN ya. Nah kan bukan khotbah di UIN. Baik kalau begitu, selamat untuk Aqwam As-Salafi melaju ke babak final dengan angka 1995 alias skor tertinggi sampai dengan match yang ketiga ini. Boleh dikasih mic-nya untuk Arsanda. Silakan Arsanda. Nangis dong, nangis. Tapi sebelumnya terima kasih banyak kepada Bang Valen, Mas Haryo, Bung Binder. Ini kesempatan yang luar biasa. Kenapa? Karena ini bisa menambah ilmu di dunia komentator, bisa improve lagi, dan moga-moga di lain kesempatan ada kesempatan lagi untuk bisa melatih menjadi komentator juga gitu ya. Keren suaranya. Terima kasih, respect. Tepuk tangan dulu untuk Arsanda Eka. Alright, ini dia partai big match. Dan kalau 3 tadi yang udah lolos ke final ternyata nggak ngambil magang, satu yang pasti gua ambil magang adalah salah satu dari kalian. Itu ada jaminannya dari gua, ya, karena itu dari gua, belum tahu dari duanya. Tapi itu penilaiannya datang dari juri, ya. Jadi nggak boleh total poinnya aja kan, kalau memang lebih tinggi. Ya, nggak boleh kecewa, nggak boleh nggak boleh saling menghujat nanti, ya, antara anak Depok sama anak Surabaya ya, anak Surabaya yang ini, ya. Alright, siapapun nama yang gue sebut lolos sudah terbukti dialah yang memang memiliki angka paling tinggi sepanjang 8 besar ini. Karena angka yang paling tinggi di antara kalian ini adalah 2015. Jauh lebih tinggi dari Aqwam tadi yang 1995. Dan kalau lawannya bukan yang menang, angka yang kalah pun sudah lolos kalau dibandingkan lawan-lawan yang lain. Jadi kamu ini lagi-lagi saya harus kasih contoh Taufik Hidayat di wilayah Jabar 2. Kalau kursinya 2, Taufik Hidayat lolos. Angkanya lebih tinggi daripada nomor satunya partai lain yang dapat jatah 1. Gitu. Jadi kalian jangan kecil hati ya, tapi juga jangan terlalu akrab ya. Ya, karena ya harus stay fresh under pressure ya. Ya, nggak apa-apa. Oke, bro,
Siapa nih kira-kira? Silakan bro. Ini bro, ini bro. Ini yang nomor 1. Nomor 1. Ya, nomor 1, nomor 2. Wah, ini tipis juga ya. Ya, tipis, hanya beda 30 juga. Gila. Kenapa ya? Ini ada pertanda atau apa? Kenapa mic itu dipegang? Belum tentu. Oke, ini menarik. Dua-duanya pintar, punya kedalaman untuk memberikan analisa, vokalnya bagus, cara penyampaiannya juga bagus, dan yang membedakan sebetulnya dalam play by play sih. Kalau menurut gue itu aja sih. Ya kalau dari dua ini sebetulnya dua-duanya sih like ke final, tapi harus ada satu kan. Harus ada satu yang dipilih. Jadi yang dipilih untuk kali ini adalah Steven Kurniawan. Fahri, tenang. Siap. Tenang. Paling kamu kelewat hadiahnya aja ya. Mudah-mudahan yang lain ada yang nggak ngambil, magangnya lu yang ambil ya. Kalau disampaikan apa Fahri, silakan. Ya, terima kasih banyak buat Jebret Media, buat CAF juga yang memang sudah membuatkan wadah buat kita semua memang entusiasme sepak bola yang bisa akhirnya kita mewujudkan mimpi kita sebenarnya. Jadi ketemu sama Bung Jebret, sama Mas Sabto, sama Bung Binder, dan juga dinilai langsung. Ini merupakan salah satu hal yang menurut saya mahal sekali. Jadi terima kasih banyak buat Jebret Media, buat CAF. Selamat juga buat 4 peserta yang nanti bakal main di final. Thank you. Bro, thank you banget for your comeback. Sama-sama. Kita ketemu lagi di waktu dan acara-acara yang nanti kita bisa lakukan bersama-sama. Siap, karena masalah gue sekarang ini musuh gue bukan manusia lagi, tapi waktu. Ya. Jadi gue kalau malam itu, ya boleh tanya juga dengan istri gue, yang gue pusingin besok itu ya bukannya kurangnya uang, tapi kurangnya waktu. Benar. Untuk bisa menyelesaikan semua aktivitas. Yes. Jadi kalau waktu ada, kebetulan ada panggilan seperti hari ini, ya pasti gue datang. Yes. Ya kan? Oke, kalau gitu mudah-mudahan nanti waktunya kita bisa dapetin lagi. Sip. Kamu Binder, kalau saya waktunya banyak, cuman uangnya yang berkurang. Makasih Bung Binder, makasih Mas Aryo, makasih 8 peserta, makasih semua Jebret Team, dan tentunya juga kami mengucapkan terima kasih untuk CAF yang sudah mensponsori dan juga mendukung acara CAF Commentator Challenge season yang kedua, di mana kita sudah mendapatkan 4 finalis yang masing-masing akan mendapatkan berbagai macam hadiah yang nanti akan kita sampaikan di babak final, dan juga mendapatkan magang selama 3 bulan di Jebret Media. Yang jelas pokoknya kalah menang pilih main bersih, makanya pakai CAF, stay fresh under pressure. Sampai ketemu di final CAF Commentator Challenge season yang kedua. Sampai ketemu. Beckham berikan kartu merah. David Beckham harus membangun serangan berbahaya di detik-detik akhir. Materazzi mencoba